Kita bahas yang pertama tingkatan norma, ada 5 Bapak Ibu ya. Yang pertama usage. Usage ini sanksinya ringan gitu atau cuman nggak sopan gitu aja bilangnya. Contohnya orang bersendawa, ya orang bersendawa, kentut sembarangan ya. Itu contohannya usage ya Bapak Ibu ya. Atau buang sampah sembarangan ya, buang sampah sembarangan. Model menggunakan pakaian yang sopan, model baju berarti. Makan dengan berdiri, menelpon dengan berjalan, make upnya menor, ini namanya usage. Usage tuh nggak ada dilarang sih, tapi ya cuman cemohan lah. Nanti sanksinya cemohan, nggak sopan gitu kan. Atau ejekan seperti make upnya tebal menor kan, diketawain cuman gitu. Menelpon dengan berjalan, buang sampah sembarangan, itu nggak ada yang marah sih. Ya, menggunakan pakaian sopan, bersendawa, ya, kentut nggak sengaja ya, kentut itu sembarangan bersendawa itu namanya usage. Itu namanya usage ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya, usage. Model baju ya, itu namanya usage Bapak Ibu ya. Usage artinya ini sanksinya ringan, hanya cemoohan gitu aja, tidak sopan, cemoohan lah, celaan. Kentut nggak sembarangan, nggak sopan gitu. Bersendawa nggak sopan gitu kan, biasa seperti itu. Menelpon dengan berjalan, ini mana yang marah? Pakaian yang sopan, nah ada yang marah kalau pakaian tidak sopan tuh kan. Paling cuma dicemoohan aja. Menelpon dengan berjalan, menor make upnya, buang sampah sembarangan, nggak ada yang marah. Ya, cuman marahnya cuman cemoohan atau ejekan aja. Pakaianmu tidak sopan, nah gitu. Jangan buang sampah sembarangan, nah gitu kan. Cuman seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sehari-hari nengok orang buang sampah di atas mobil atau atas motor itu nggak ada yang marah kita, biasa aja. Ya itu namanya usik Bu ya. Di Indonesia ya, di Indonesia seperti itu. Tidak ada yang marah lah, cuman sanksinya cemoohan atau tidak sopan ya. Nampak kita orang bersendawa, nggak sopan kita bilang. Nampak kita orang kentut sembarangan, nggak sopan. Nampak kita nengok pakaian mini, nggak sopan. Nampak kita menelpon dengan berjalan, nggak sopan. Makan berdiri, nggak sopan. Ya. Menggunakan makeup menor, itu ya lain lah rasanya ya. Buang sampah sembarangan, namanya usik. Ya. Bisa dipahami Bu ya? Usik ya. Materinya masih ini Bu, masih usik. Ya. Materinya masih usik. Yusik adalah, ya Yusik itu adalah baru mulai ya, baru mulai ya Pak Ibu, baru mulai ya, baru mulai, belum jauh ya, baru mulai, belum jauh, masih ini tingkatan norma. Perhatikan sama-sama tingkatan norma yang pertama Yusik. Yusik itu ini nggak ada yang larang, cuman bilangnya nggak sopan gitu aja ya. Contohnya tadi saya bilang kentut sembarangan, bersendawa, ya. Menggunakan pakaian yang tidak sopan, makan dengan berdiri, menelpon dengan berjalan, menggunakan makeup yang menor, buang sampah sembarangan, itu namanya usik. Sanksinya hanya cemoohan atau ejekan yang tidak sopan gitu aja ya. Bisa dipahami Bu ya usik ya? Paham bilang paham usik? Di pesan ya Bu? Pak. Di pesan ya. Nah, oke. Kalau folkways ya paham ya Bu ya, cuman intinya usik itu intinya tidak ada marah orang, tidak marah kali, tapi hanya sanksinya ejekan atau cemoohan ya. Contohnya bersendawa, gitu. Kentut sembarangan, ibu kali kentut kau kan gitu kan, nggak sopan kan gitu. Buang sampah sembarangan itu nggak ada yang marah itu, cuman sanksinya ejekan atau cemoohan. Menggunakan pakaian yang mini ya, makan dengan berdiri, menelpon dengan berjalan, menggunakan makeup menor, itu namanya usik. Contohnya sudah ada Bu, samping-sampingnya sudah ada. Kalau folkways ini kebiasaan yang turun-temurun. Kebiasaan yang turun-temurun dari orang tua kita pada zaman dahulu. Ya. Dari nenek moyang kita lah. Misalkan orang timur itu kalau dia makan dengan tangan kanan, menerima sesuatu dengan tangan kanan. Dalam nggak boleh ya, nggak boleh ini tangan kanan. Berarti folkways beda ya sama Yusik ya. Beda sama Yusik. Yusik itu hanya perilaku yang inilah, yang kurang sopan lah kalau Yusik itu ya. Misalkan tadi apa? Bersendawa, kentut sembarangan ya. Makan dengan berdiri, menelpon dengan berjalan, menggunakan domestik, itu perilaku yang kurang sopan, cuman Yusik seperti itu. Tapi kalau folkways ini kebiasaan yang sopan, yang sering kita lakukan sehari-hari. Mengucapkan terima kasih kalau diberi sesuatu, ini perilaku yang sopan lah. Yang sehari-hari kita apa ya namanya? Kita gunakan.
menerima makan dengan tangan kanan, menerima sesuatu dengan tangan kanan, ya, itu namanya folkways. Menghormati orang yang lebih tua, memberikan tempat duduk kepada orang lebih tua atau ibu hamil pada saat di bus, ya. Minta izin, meminta izin kalau mau masuk ke rumah, kalau mau minjem mainan orang, minta izin. Ini perilaku sopan yang sehari-hari kita lakukan. Namanya folkways, kebiasaan kita, ya. Pada saat mau apa namanya, mau berpisah itu salaman, ya. Atau saat bertemu tuh salaman, assalamualaikum, ucapan assalamualaikum. Nah, seperti itu namanya folkways, kebiasaan, ya. Menerima tangan kanan, makan dengan tangan kanan, menghormati orang yang lebih tua, memberikan tempat duduk kepada orang lebih tua, ibu hamil kalau di bus, meminta izin kalau mau minjem mainan atau mau masuk rumah, izin ya, assalamualaikum, kulo nuwun, kalau bahasa Jawa, ya kan. Nah, itu namanya folkways, kebiasaan sopan, ya. Sopan, kebiasaan yang sopan. Kalau Yusik, tadi saya ulangin, Yusik tadi perilaku yang kurang sopan lah, ya, kata perilaku yang kurang sopan, ya. Saya ulangin lagi, Bu, ya, yang baru masuk ini. Minta record, ya, recordnya nanti, Bu, bukan sekarang, ya. Yusik itu perilaku yang kurang sopan. Kentut sembarangan, bersendawa, membuang sampah sembarangan. Pakaian mini, ya, pakaian mini, model baju lah itu. Ya, makan dengan berdiri, menelpon dengan berjalan, menggunakan kosmetik yang tidak benar atau menor, nah, itu namanya yusik. Kalau folkways, perilaku sopan yang kebiasaan kita. Ucapkan terima kasih saat diberi, minjam itu izin dulu, menghormati orang lebih tua, jabat tangan kalau akan bertemu atau berpisah, ya. Menerima tangan kanan, minta izin, ya, memberikan orang tua yang lebih, misalnya di bus, ada ibu hamil, kita kasih tempat duduknya, itu namanya folkways, kebiasaan sopan. Ya. Yusik dan folkways bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami Yusik dan folkways? Belum kita masuk mores dan kostum. Bisa, ya? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa Pak. Bisa, ya? Bisa Bisa dipahami, ya? Yusek jelek, Polrex bagus. Bisa dipahami, aman? Aman, ya, Yusik, folkways. Aman Pak. Suara saya jelas kayaknya. Aman Pak. Kalau ada yang terputus, berarti itu Jelas, suara yang Pak. belum, Pak. Belum yang mana, Bu? Bu Jumiarni, yang mana, Bu? Yusik, ya, Bu, ya. Saya ulangin, Bu. Yusik, perilaku yang kurang sopan, Bu. Perilaku yang kurang sopan. Contohnya, bersendawa, kentut sembarangan. Menerima dengan tangan kiri. Pakai baju mini. Makan dengan berdiri. Menelpon dengan berjalan. Kosmetik yang tidak benar menor. Buang sampah sembarangan, itu yusik. Kalau folkways, kebiasaan yang sopan yang sering kita lakukan. Menerima dengan tangan kanan. Kalau ada orang tua, kita salamin. Memberikan tempat duduk, menghormati orang lebih tua, meminta izin kalau kita mau masuk rumah orang, minta izin kalau kita minjem mainan orang. Ya, itu kebiasaan kita. Mengucapkan terima kasih kalau diberi sesuatu. Itu folkways namanya. Apalagi jabat tangan kalau mau berpisah atau bertemu. Itu namanya kebiasaan sopan folkways. Oke, paham ya? Udah ada contohnya juga di situ, ya. Oke, kita masuk ke mores. Mores ini adalah sesuatu yang dilarang, yang dilarang agama. Sesuatu yang dilarang agama. Contohnya apa? Tidak boleh berzina. Tidak boleh pakai pakaian seksi. Tidak boleh berzina. Tidak boleh semualah nih. Tidak boleh menggunakan narkoba. Tidak boleh membunuh. Tidak boleh minum alkohol. Ini hal-hal yang dilarang agama lah, ibarat kata itu, ya. Mores, tata kelakuan, melarang, intinya melarang pakaian pendek, melarang berzina, melarang narkoba, melarang minuman alkohol, melarang pembunuhan. Kalau dilarang-larang itu namanya mores, ya. Dilarang-larang namanya mores. Dilarang-larang namanya mores, ya. Paham Pak Ibu, ya? Dilarang-larang namanya mores. Dilarang-larang namanya mores. Kalau kostum adat, Bu. Adat. Adat itu misalnya gini, ya. Misalnya gini.
Adat itu misalnya gini, Bu. Ya. Ada orang kawinnya itu pakai acara Jawa. Nah, itu ya, Bu ya. Adat namanya, kostum. Acara Jawa tuh banyak ya. Tak tahu saya, mitoni lah, tidak siten. Nah, ini nih. Ya, acara kenduri ya. Kenduri itu namanya adat. Bahasa-bahasanya ini bahasa yang jarang di telinga ya. Tidak siten kan jangan. Mitoni itu adat namanya. Apalagi Pak, misalnya manotor, orang Batak ya, manotor. Ini orang Batak. Apalagi Bu, misalnya saya pun kalau adat nih bahasanya jarang terdengar lah. Bahasanya jarang terdengar. Nah, ya. Ngaben. Nah, bahasanya itu bahasa yang jarang terdengar, ngaben ya. Bekakak kalau bahasa Sunda tuh Pak. Apalagi Bu? Bekakak. Bekakak. Bekaka. Nah, itu saya kan bahasa-bahasa yang jarang didengar, Bu ya. Jarang didengar lah. Hanya orang-orang yang adatnya lah, yang paham adatnya lah yang itu yang dengar. Manotor, ngaben, bekaka, mitoni, kenduri, tidak siten, itu apa namanya tuh? Bahasa-bahasa yang aneh lah, ibarat kata yang aneh lah ya, yang aneh. Anehnya itu apa? Jarang didengar ya. Mapang seri ya, tidak. Itu saya nggak mapang seri itu tuh. Betul tuh, mapang seri ngaben, mapang seri. Mapang seri ini kan bahasa-bahasa yang aneh lah, ibarat kata yang aneh ya. 7 bulanan. Nah, 7 bulanan itu jelas sekali Bu ya, custom, adat, intinya adat. Ya, intinya adat. Apalagi custom ini, contohnya gini ya, adat ya. Misalnya di daerah kita ada orang misalnya berzina. Didenda misalnya 1 ekor kerbau. Itu juga namanya custom Bu ya. Kalau dia mores dilarang berzina. Tapi kalau custom ini misalnya di daerah kita ada orang berzina misalnya di kampung itu. Didenda 1 kerbau atau 2 kerbau atau 2 sapi, itu namanya diselesaikan secara adat musyawarah orang-orang situ ya. Namanya custom. Atau ada orang mencuri misalnya. Mencuri ketahuan oleh masyarakat situ. Masyarakat situlah, desa itu dendanya adalah ini apa namanya? Denda sanksi, hukuman misalnya bayar duit ya. Itu namanya masyarakat Bu ya. Kalau dia diselesaikan secara keluarga, secara adat keluarga, secara adat desa itu namanya custom. Pahami Bu ya? Bisa dipahamin ya? Ya. Beda kalau mores cuma dilarang apa namanya? Dilarang berzina, dilarang minum alkohol, pembunuhan, dilarang mencuri itu namanya mores. Tapi kalau dia pencuri ketahuan karena dia warga desa itu diselesaikan secara keluarga, itu custom juga namanya. Beda ya. Kalau diselesaikan secara keluarga, diselesaikan secara adat desa, itu namanya custom. Misalnya tadi tuh, cuci kampung lah tadi orang Jambi bilang. Cuci kampung kata orang Jambi bilang di sini. Pesan siapa nih? Pesan Bu Eli Dahlia, cuci kampung. Pakai 2 kerbau misalnya, Bang. Itu namanya custom juga, ya, adat namanya. Ya. Bisa dipahami Pak Ibu ya? Ya. Mencuri potong tangan, iya, itu nama atau dicambuk misalnya, itu namanya custom ya. Custom. Bisa dipahamin ya? Bisa ya. Tapi kalau yang hukum, Bisa Pak. kalau yang hukum ini ya jelas, ini masuk penjara, sanksinya masuk penjara. Masuk penjara, ya, sanksinya ditilang, ya, sanksinya ditilang, masuk penjara, bayar denda, misalnya bayar denda pajaknya terlambat, nah itu bayar denda, itu namanya hukum. Aturan negara berarti, kalau hukum itu aturan negara, ya. Aturan negara yang mengatur. Misalkan orang berzina, nggak mau dia secara adat custom, masuk penjara, atau orang memperkosa, masuk penjara, itu namanya hukum. Orang mencuri masuk penjara, itu namanya hukum. Beda Bu ya? Beda ya? Beda kali ini ya sama custom ya. Kalau masuk penjara, negara yang mengatur, itu namanya hukum. Gak pakai helm, kena tilang, hukum. Sudah. Beda dengan yang namanya apa tadi? Yang namanya mores. Mores tadi adalah agama yang melarang, dilarang berzina, dilarang-larang lah pokoknya. Dilarang. Cuman dilarang. Ya, pokoknya dilarang. Ya, dilarang. Agama yang melarang itu ya. Kalau Ya. misalnya custom ini bahasanya tadi mapang seri, bekaka, manotor, ngaben, tidak siten, mitoni, kenduri, 7 bulanan ya.
hukum perkawinan, nah itu namanya custom. Satu lagi nih, kalau mencuri diselesaikan secara keluarga, itu juga custom. Kalau berzina, cuci kampung 2 kerbau, custom juga itu. Karena nggak masuk penjara, ya. Itu namanya adat, diselesaikan secara adat masyarakat situ. Kalau folkways, kebiasaan sopan. Tangan kanan, menghormati orang lebih tua, memberi tempat duduk, minta izin, itu namanya folkways. Berjabat tangan, terima kasih, itu folkways. Kebiasaan baik. Yusik, kebiasaan. Ini namanya perilaku yang sering kena ejekan atau cemoan. Bersendawa, gak sopan kali. Kentut, bok kali kentut kau. Itu namanya yusik, dicemooh, diejek. Menor kali makeup kau. Macam orang macam ini kau, macam apa namanya? Macam boneka, menor kali muka kau tuh katanya. Ah, itu namanya yusik. Menelpon dengan berjalan. Masa nelpon berjalan? Duduklah gitu. Itu namanya yusik, perilaku yang kurang sopan. Makan dengan berdiri. Belajar di mana kau makan dengan berdiri ya? Duduklah. Itu namanya yusik. Ya, menggunakan pakaian tidak sopan, yusik. Membuang sampah sembarangan, yusik. Ya, macam lenong Pak, lenong. Ya, nyolong itu namanya custom ya. Nyangkolan Lombok ya, jelas nama-nama asing itu kostum. Nama-nama asing itu namanya custom ya. Kalau ada asing namanya ya namanya custom ya, namanya custom, namanya custom. Kita ke soal lah biar supaya enak ya. Ya, mana nih? Oke, Bu, bisa dipahamin, Bu ya? Ya, saya ulangin lagi yang baru-baru masuk nih, ya bisa dipahami. Yusik, perilaku yang kurang folkways, perbuatan yang berhubungan dengan orang lain. Bukan itu, ya boleh juga berhubungan dengan orang lain. Intinya sopan, benar, intinya sopan. Intinya sopan. Yusik, itu perilaku kita yang kurang sopan lah, atau dianggap sanksi ya. Sanksinya apa? Ejekan. Kentut, bu kali kentut kau ya, itu diejek lah. Bersendawa, nggak sopan kali, buang sampah sembarangan. Masa buang sampah sembarangan? Diejek lah kita, diejek. Makan dengan apa namanya, menggunakan pakaian tidak sopan ya. Apalagi makan dengan berdiri ya, makan dengan berdiri ya, itu juga tidak sopan ya. Makan dengan berdiri ya. Menelpon dengan berjalan ya, menelpon dengan berjalan itu juga tidak sopan. Menor makeupnya itu juga tidak sopan. Folkways itu perilaku kita yang sopan. Makan dengan tangan kanan, menghormati orang lebih tua, memberikan tempat duduk bagi lansia, ibu hamil, minta izin, itu namanya folkways. Mores yang dilarang agama. Jangan gunakan pakaian seksi ya. Pakaian yang terlalu pendek, larangan berzina, tidak menggunakan narkoba, tidak membunuh, itu namanya custom. Ya, apalagi misalnya custom itu mores. Ya, mores namanya ya. Dilarang berzina, dilarang lah. Dilarang menggunakan narkoba, dilarang alkohol, minum alkohol, itu namanya mores. Kalau custom, ini bahasa-bahasa yang jarang terdengar. Mapang seri, bekaka, monator, ngaben, tidak siten, mitoni, kenduri, itu namanya adat custom. Apalagi contohnya adat? Mencuri, diselesaikan secara keluarga, itu namanya custom juga. Berzina, cuci kampung, dendanya 2 sapi, 2 kerbau, itu namanya custom juga. Ya. Mores larangan, benar. Hukum diatur negara yang atur. Misalnya bayar pajak, ya. Misalnya lagi ditilang, masuk penjara, itu namanya hukum. Oke, itu namanya hukum. Ya, bisa dipahamin ya. Kita langsung ke soal aja ya, Bapak Ibu. Bisa dipahami. Yusek kebalikan dari folkways, iya benar kalau gitu. Tuh ya, kita pahamin ya. Pelaku pelanggaran lalu lintas dikenakan tilang. Apa nih, Bu? Hukum kan? Law ya, hukum. Ya, sama-sama kita pahamin ya. Pelanggaran melakukan perzinahan oleh warga diputuskan dalam musyawarah adat. Custom. Custom. Udah jelas custom Bapak Ibu ya. Pelaku pencurian dimasukkan penjara. Law. Hukum. Jelas sekali ya. Perselisihan antar warga diselesaikan dengan jalan mediasi kepala desa. Custom. Berarti jawabannya merupakan norma sosial custom. Custom. Berarti jawabannya 2 dan 4. Pahamin lagi Bu, ya, dipahamin lagi. Saya mau dulu. Dipahamin lagi Bapak Ibu. Perhatikan pernyataan sebagai berikut. Pelaku pelanggaran lalu lintas dikenakan tilang. Negara menilang itu negara, law, polisi berarti. Hukum.
Pelanggaran melakukan perzinahan oleh warga diputuskan dalam musyawarah adat. Denda ini 2 sapi. Musyawarah adat custom. Pelaku pencurian dimasukkan dalam penjara. Penjara itu negara, law. Perselisihan antar 2 warga diselesaikan secara desa, kepala desa, custom. Diminta adalah custom. Jawabannya 2 dan 4. Ya. Sambil dibuka catatannya Bapak Ibu ya, yang tadi. Oke. Baru gabung Pak, agak telat. Ya, tadi udah saya jelaskan ya. Titik lagi Bu ya. Titik lagi Bu. Ya. Oke, kita bahas lagi nih Bu soalnya. Aturan dan pedoman sosial khusus mengenai sikap dan tingkah laku boleh tidak boleh dilakukan merupakan patokan perilaku masyarakat tertentu. Bagi pelanggar dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangannya. Misalnya bertemu berpisah. Nih ya, jabat tangan, perilaku sopan saat berpisah, mendahulukan orang usia lanjut. Di bus duduknya namanya pokways, kebiasaan sopan. Ya, saya ulangin lagi Bu ya yang baru masuk, saya ulangin lagi nih karena ini ada materinya di sini. Ya, pokways, izin off kamera. Yang apa Pak? Saya juga izin off kamera. Saya ngajar tuh pasti off kamera. Kenapa? Kadang-kadang saya juga nggak mungkin saya nyalakan kamera, kurang konsentrasi saya. Iya saya harus ngotot Bu, kayak mana lagi Bu? Orang Batak Bu, suaranya harus ngotot, nggak bisa pelan-pelan Bu. Aturan pedoman sosial khusus mengenai sikap dan tingkah laku yang boleh atau tidak boleh. Nah, Sesuai logatnya aja, Pak. iya nggak bisa saya Bu, emang saya nggak bisa itu saya. Saya nggak Logat bisa. Bataknya begitu, Bu. Nggak Ini Batak, ngegas. nggak bisa diubah, emang nggak bisa. Nggak bisa dirubah Batak. Soalnya Iya. saya juga punya Batak di rumah. Jadi Nah, ngomongnya kayak gitu. nggak bisa diubah itu Batak. Nggak Susah ubah ya. bisa. Udah aslinya. Iya, ngegas ibarat kata. Ngegas. Ya, mohon maaf ya kalau saya sakit ya, mungkin kurang istirahat aja, Bu. Sekarang alhamdulillah sehat. Perilaku berjabat tangan ketika bertemu dan berpisah, mendahulukan orang lebih tua. Ah, ini namanya kebiasaan baik. Folkways. Paham, Bu ya? Saya ulangin yang usik, folkways sama kelakuan adat istiadat. Sekali lagi usik itu adalah perilaku buruk. Buruknya apa? Buruknya ini adalah kalau kita menelpon dengan berjalan, makan berdiri, bersendawa, kentut sembarangan, itu namanya usik. Kebiasaan baik, folkways, berjabat tangan saat berpisah, mendahulukan orang lebih tua, minta izin kalau masuk rumah orang, minta izin kalau minjem mainan, itu namanya folkways. Kalau dia mores yang dilarang agama, berzina nggak boleh berzina, nggak boleh narkoba, nggak boleh mencuri, nggak boleh membunuh, nggak boleh minum alkohol, itu namanya mores. Kalau adat istiadat itu berhubungan dengan adat, hukum perkawinan, tidak siten, mitoni, kenduri, selamatan, 7 bulanan, ya, cuci kampung. Kalau misalnya orang berzina itu cuci kampung, 2 sapi, 2 kerbau. Kalau orang mencuri diselesaikan secara adat, orang berantem, mediasi. Orang berzina diselesaikan secara adat, cuci kampung, namanya custom. Beda dengan mores. Mores hanya larangan. Larangan ya, larangan. Nggak bisa cuma larangan ya. Dilarang berzina. Itu mores. Tapi kalau custom, orang berzina didenda atau dilakukan cuci kampung pakai adat musyawarah desa, denda 2 sapi, itu namanya custom. Contohnya tadi di atas ini, Bu. Nah, ini. Saya ulangin ya. Pelaku pelanggaran lalu lintas tilang. Ini hukum. Jelas. Pelanggaran melakukan perzinahan diputuskan dalam adat. Ini namanya custom. Jelas sekali ya, Pak Ibu. Pelaku pencurian masuk penjara. Itu hukum. Hukum ya. Pelaku berantem atau apa namanya perselisihan warga diselesaikan secara desa, ini custom, adat. Sosial custom adalah nomor 2 dan 4. Oke, bisa dipahamin ya? Bisa dipahamin. Yang baru masuk mohon maaf sekali ya kalau ada. Biasanya apa soal keluar Pak? Iya, bagus. 2 soal, Bu. 2 soal. Catat, 2 soal ya. 2 soal. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak, ini salah nih jawabannya ya, ini salah nih. Jawabannya salah. Seorang anak bersendawa, Bu. Bersendawa. Ya, saya ganti nih. Saya salah ini. Salah apa namanya?
Salah apa namanya tuh? Salah lingkarin. Ya Bu ya, gantian ya Bu ya itu ya. Seorang anak bersendawa Bu. Perilaku yang kurang sopan berarti Bu. Bersendawa, kentut sembarangan, namanya Bu. Yusek, Pak. Yusek. Salah Yusek, Pak. Yusek, Pak. ya. Salah lingkarin. Yusek, Pak. Yusek. Yusek, Pak. Ya, Ibu bisa ganti Bu ya di modulnya Bu ya. Mohon maaf Bu ya. Yusek. Ya, Ya, Pak. Bu. Nggak apa-apa, Pak. Mohon maaf, salah lingkarin namanya juga manusia Bu. Lanjut, Pak. Lanjut, bisa dipahamin ya? Oke, Yusik jawabannya. Kentut Lanjut, sembarangan. Oke, kita jawab ini lagi. Oke, jawab sama-sama pelan-pelan Bapak Ibu. Ya, kalau pelan-pelan saya mungkin bisa nih pelan-pelan. Oke. Tingkah laku manusia di tengah masyarakat diatur dengan adanya norma. Norma bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Norma yang berlaku di masyarakat adalah sinamot, custom Bu. Namanya aja sinamot, orang Batak ini, custom. Kenapa? Nggak jelas namanya, nama aneh. Nama aneh-aneh itu namanya custom. Kenapa? Jarang didengar. Sinamot itu orang Batak. Ya. Ini mau apa namanya tuh? Mau mahar lah ya, sinamot ini. Kalau di Makassar apa namanya itu? Apa namanya kok di Makassar Bu? Uang panaik. Uang panaik. Iya, uang panai ya. Uang panai, uang panai. Benar. Sinamot itu sama dengan uang panai. Mengucap terima kasih, ini kebiasaan baik. Pokwis. Tata cara kawin di Jawa. Samaran Jawa. Custom. Bersendawa. Yusik. Berbicara saat punya makanan. Yusik. Perilaku yang kurang sopan. Ya. Yang dimaksud dengan yusik adalah 4 dan 5. Apa itu yusik? Perilaku yang kurang Kurang sopan. Sinamot itu apa, Pak? Apa Bu? Pengertian dari sinamot itu ada Sinamot apa? itu Bu, bahasanya kan aneh kan bahasanya Bu? Bahasanya aneh kan Bu? Ibu dengar kan Bu? Iya, iya. Ah, itu sama kayak saya bilang Bu, mitoni Bu. Mitoni, ini saya nggak tahu mitoni apa. Oh iya, kayak di Jawa mitoni. Iya, Iya, Pak. bahasa Bulanan. Uang jujuran. Itu 7 bulanan, Pak. ini ya, Bu, ya. Sinamot, uang jujuran. Ya, uang mahar. Ketika Uang bahasanya lain, Bu, bahasanya aneh-aneh, itu namanya custom. Saya ulangin ya. Sinamot Ibu kan nggak tahu. Bahasanya aneh. Jelas itu custom, Bu. Sama seperti saya nggak tahu mitoni. Jelas itu custom. Sama seperti saya nggak tahu kakak. Itu custom. Ya. Sama seperti saya nggak tahu ngaben. Ngaben, bahasa apa ngaben? Itu custom. Bisa dipahami, Bu? Bisa dipahami. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Intinya kalau bahasanya aneh bahasanya itu custom. Paham, Bu? Paham. Pak. Kalau aneh bahasanya berarti masuknya adat istiadat gitu ya Pak? Iya, aneh bahasanya masuknya custom atau istiadat. Custom. Ya, custom ya, bisa dipahamin ya. Bisa, Pak. Ya. Bisa Pak. Oke, bisa dipahamin ya. Saya mute lagi. Nah, bisa dipahamin. Lanjut Pak. Nah ini, ngaben Bu. Ngaben itu saya nggak tahu. Pasti ini custom. Bisa dipahami Bu? Ngaben. Mantap, Pak. Ini dulu Dijelaskannya keluar. melepaskan arwah Pak. roh. Nah ini namanya custom. Bahasanya aneh. Saya kalau bahasa aneh itu custom. Bisa dipahami Bu? Bisa, Bisa Pak. Pak. Intinya bahasanya aneh Mudeng. custom. Bahasa aneh custom. Oke, Nah, ya. bahasa daerah. Masa daerah dia lah. Oke. Yang ini beda Bu, yang ini ya. Foto sekelompok pesepeda wanita di Banda Aceh. Banda Aceh daerah mana Bu? Ini soalnya hot Bu. Banda Aceh ini apa namanya dibilang? Daerah istimewa lah. Menerapkan hukum syariat Islam. hukum syariat Islam. Ini saya jawab lau kenapa? Karena ini mengenakan pakaian memperbentuk tubuh dan tidak berhijab di Aceh itu melanggar aturan. Berbusana tangan rencong. Kalau melanggar aturan berarti ini dia daerahnya mengatur, Bu. Aceh itu hukum syariat Islam. Maka ini berlaku hukum syariat Islam. Maka jawabannya D. Aceh sama kayak Jogja. Jogja itu, ini soalnya hot Bu ya. Hot. Kenapa jawabannya hukum? Bukan custom. Karena Aceh itu punya hukum sendiri. Hukumnya adalah hukum syariat Islam. Beda dengan yang
adat istiadat. Kalau nggak apa ya beda. Itu salah. Salah ya. Kenapa salah? Karena bukan itu. Kalau Aceh itu melanggar aturan. Aturan itu tertulis berarti. Melanggar aturan daerah dia. Bukan adat istiadat ini, custom. Bukan. Dan saya bilang tadi, ini namanya hukum. Kalau di Aceh wajib pakai jilbab. Ibu kalau pernah ke Aceh, siapa pernah ke Aceh, Bu? Pernah ke Aceh? Belum ya? Belum. Kalau di Aceh, Bu, ibu nggak pakai jilbab, ibu kena hukuman di situ, Bu. Hukuman aturan bersana. Nggak boleh. Kalau agama lain apa ya kena hukuman, Pak? Ya nggak boleh ya, di Aceh itu nggak boleh. Misalnya boncengan dengan apa namanya? Dengan yang bukan muhrimnya. Lawan jenis. Lawan jenis nggak boleh, Bu. Itu di Aceh. Aturannya udah ada. Ini menerapkan hukum syariat Islam. Makanya saya jawab yang D. Karena nggak boleh tidak berjilbab. Itu hukum syariat Islam. Di Aceh aja ya. Hanya di Aceh. Makanya saya jawab D. Bukan Mores, Bu. Mores itu larangan agama. Tidak boleh berzina, tidak boleh narkoba, tidak boleh minuman alkohol. Itu namanya Mores. Kenapa nggak adat istiadat, Pak? Nggak mungkin adat istiadat. Mitoni. Ya, mitoni lagi apa lagi tuh? Itu nggak ada, Bu ya. Ini kalau nggak berjilbab kena melanggar aturan. Karena ini Aceh melanggar hukum. Bisa dipahami, Bu? Aceh itu hukum syariat Islam, makanya jawabannya hukum. Kan sama-sama larangan, Pak. Beda, Bu. Ya, ini memperlihatkan bentuk tubuh dan sebagian tidak jilbab. Ini bukan Mores, Bu. Mores itu larangan berzina, larangan minum alkohol, larangan narkoba, larangan. Ini hukum syariat, Bu. Tidak berjilbab itu hukum syariat. Hukum jawabannya, bukan Mores. Ya. Oke, Pak, lanjut. Paham ya, bukan Mores ya. Nih, beda kan, Bu? Di Aceh ya, di Aceh. Norma mengatur ini, pabetot bekaka ayam. Ini kan namanya nggak jelas, namanya asing. Asing. Custom. Kalau namanya asing, itu custom. Paham, Bu? Paham. Iya, soal yang tadi menjebak. Benar sekali. Saya bilang ini soal horse. Kalau di Aceh, dilarang, nggak boleh apa namanya itu. Dan sebagian tidak berjilbab, itu namanya hukum syariat Islam. Karena aturan. Nih, Bu. Melanggar aturan, berarti melanggar hukum. Aturan Berarti Pak, kalau yang hukum suatu daerah, suatu ini Aceh, kota, Bu ya. berarti nggak bisa ya Pak? Iya, ini Aceh, masuk Bu. ke laut ya? Cuman Aceh, Bu ya, cuman Aceh. Ya. Hanya Aceh, Bu ya, hanya Aceh. Ingat, Bu, hanya Aceh. Nggak ada yang lain, Bu. Yang lain kalau Ibu nggak pakai jilbab aman-aman aja, Bu. Ya, paham, Bu? Dipahami, Bu, soalnya, Bu. Ini Aceh, Bu. Paham, Bu ya? Oh, Ibu, ini Aceh. Bukan bukan negara yang lain. Paham, Bu ya? Tapi kalau yang lain juga punya masalah seperti Aceh itu berarti masuk ke law juga. Nggak, soal Ibu kayak mana nih? Kalau berzina dihukum mati, itu namanya kalau dihukum mati, itu ini di mana hukum mati? Ya. Aceh dihukum cambuk. Dihukum cambuk, itu aturan Aceh, hukum Aceh. Ya. Hukum itu. Ya. Hanya di Aceh, Bu ya. Jangan Ibu lain-lain kan pula soal nanti. Ini kan di Aceh, Bu. Banda Aceh. Bedakan. Kalau berzina cuci kampung, itu custom. Ya. Custom. Kalau berzina cuci kampung itu custom, bukan di Aceh itu. Ya. Jadi pahami, Bu? Ya itu Lanjut, Pak. Lanjut. Ada Aceh tuh, ada Aceh tuh ya, tenten yang dari Aceh. Ada. Oke, ini ya. Pabetot bekaka ayam. Ini namanya lain kan, Bu? Custom. Hanya di Aceh, Bu ya. Tadi hanya di Aceh ya. Ingat tadi hanya di Aceh. Menghormati orang yang lebih tua, menggunakan tangan kanan, perilaku sopan, Bu. Always. Kebiasaan baik, Bu ya. Kebiasaan yang baik atau sopan. Kebiasaan yang baik atau sopan namanya always. Selain di Aceh customnya, Pak. Iya, selain di Aceh hanya di Aceh yang hukum. Oke, soal lagi nih. Berdasarkan kemampuannya, saya mau dulu nih. Berdasarkan kemampuan mengikat anggota masyarakat, norma sosial dikelompokkan dalam beberapa macam, yaitu Yusik, Folkways, Mores, dan custom.
Contoh custom adalah nama yang lain, nama yang aneh, Bu ya. Rambu Solo Toraja sebagai penghormatan nih. Rambu Solo, nama aneh di Toraja, namanya custom. Custom. Menghormati orang lebih tua, perilaku sopan. Always. Ya. Mendahulukan orang lebih tua, perilaku sopan. Always. Orang bersendawa, perilaku nggak sopan. Safe. Usik. Dilarang mencuri, dilarang membunuh, dilarang-larang. Korek. Bisa dipahami, Bu? Ini ya, bisa dipahamin? Bisa, Pak. Saya ulangi. Ya, saya Bisa, ulangi. Pak. Bisa. Iya, bisa Bisa, ya. Pak. Saya ulangi sekali lagi, usik itu perilaku nggak sopan. Contohnya ini, Pokwes itu kebiasaan sopan. Contohnya ini. Mores itu dilarang-larang. Custom itu bahasanya aneh-aneh. Nih ya, Rambu Solo Toraja. Itu kan nggak jelas. Rambu Solo itu pemakaman untuk orang yang Iya, meninggal. ini kan nggak jelas. Kostum kan, Bu? Pemakaman. Iya, kan saya nggak tahu nih, Rambu Solo Toraja. Masa ada Solo di Toraja, ya kan? Kan bahasanya saya nggak tahu bahasanya. Kalau bahasanya nggak tahu Rambu itu Solo namanya. itu acara pemakaman. Iya, benar. Misalnya kan itu yang Ibu tahu kan, itu kan Ibu udah Kalau daerah. Rambu Tukar Ya. acara pernikahan. Itu kan Ibu udah paham kan? Karena Ibu daerah sana kan, Bu? Iya, Nah, kan bagian orang nggak paham. Toraja. Kalau bagian nggak paham, caranya gini. Rambu Solo, ada Solo di Toraja. Ada Solo di Toraja, bahasanya lain. Ini kostum pasti. Bisa dipahami, Bu? Paham, Pak. Paham. Itu bahasa lain. Pak. Paham, Pak. Menghormati orang lebih tua. Mendahulukan orang lebih tua. Pokwes. Bersendawa, perilaku sopan. Usik. Dilarang membunuh. Ya, dilarang membunuh. Mores, Bu ya. Mores. Ya. Ya, jadi bahasa yang lain itu namanya custom. Karena Ibu jarang dengarnya. Saya pun jarang dengar Rambu Solo. Tapi kalau Anda paham, gampang. Kenapa? Ini custom. Adat istiadat daerah mana nih? Daerah mana nih, Bu? Rambu Toraja, Solo. Toraja. Toraja. Itu yang dari Toraja pasti tahu kan gitu. Kalau saya ya nggak tahu. Oke. Kita pahami, Bu ya. Ini apa namanya tuh? Ini nih. Norma, Bu ya. Norma. Norma agama. Norma itu, Bu, norma di masyarakat, tadi tingkatan norma. Norma di masyarakat ada 4, Bu. Yang pertama agama. Yang kedua kesusilaan. Yang ketiga kesopanan. Yang keempat hukum. Ya. Norma di masyarakat cuma 4, Bu ya. Iya, bahasa yang didengar kalau kostum. Norma di masyarakat yang berlaku ada 4. Agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Nanti jangan dijawab pula norma adat istiadat, nggak ada. Itu tingkatan norma, namanya custom. Ya. Norma di masyarakat ada 4. Agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Cuman 4, Bu. Ya, cuman 4. Ingat itu, cuman 4. Agama, kesusilaan, hukum. Agama sanksinya dosa, kesusilaan sanksinya menyesal, kesopanan sanksinya cemooh, hukum sanksinya masuk penjara, ya, atau negara yang memaksa. Kita bahas dulu, contohnya dulu. Ini contohnya nih. Contoh norma kesusilaan, Bu. Membantu sesama manusia terkena musibah, melayat tetangga yang terkena musibah, melayat orang meninggal, itu. Menjenguk teman sakit, tidak berbohong, meminta maaf kalau salah. Contoh norma kesusilaan, ya Bu ya. Norma kesopanan contohnya, mengucapkan salam, sopan santun ke semua orang, menyapa ketika bertemu, mengetuk pintu saat masuk rumah, hormat kepada orang tua, itu norma kesopanan. Norma agama, melaksanakan perintah yang perintah Allah, tidak mengolok-olok agama, tidak memaksakan agama mulu agama kita, ya nggak boleh emang. Tidak mengganggu orang lain beribadah, membaca doa, saat makan, belajar, itu norma agama. Norma hukum, tidak melanggar aturan ditetapkan, tertib lalu lintas, bayar pajak, tidak lakukan tawuran, ya, lapor RT, itu norma hukum namanya. Contoh, Bu ya, itu contoh, oke? Contoh norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Bisa dipahami, Bu? Ya, kita ke soal lah, Pak Ibu ya. Berapa soal, Pak? Norma 2 soal, Bu. Norma ini 2 soal. Kita bahas ke soalnya, Bu ya. Ini 2 soal nih, Bu ya. Ibu Carmila dan Ibu Arni sedang berbicara di depan ruang kelas.
Tiba-tiba anak berlari melintas tepat di tengah dua orang guru yang berdiri saling bicara. Ibu Arni, Ibu Ami kemudian memanggil anak tersebut, menasehatinya. Perilaku anak tersebut nggak sopan, kesopanan. Kenapa kesopanan? Di tengah-tengah dia lari, namanya nggak sopan. Paham, Bu? Paham, Pak. Norma itu nggak Paham. Lanjut. Lanjut. Kasus tewasnya Pak Budi, pendidik Seman 1, Sampang, Madura, Jawa Timur, di tangan siswanya menjadi tamparan telak bagi dunia pendidikan. Profesi guru seharusnya dihormati, merupakan penting tentukan peradaban dibunuh oleh siswa sendiri. Peristiwa ini adalah norma-norma yang berlaku masyarakat, yaitu norma apa ini? Norma pembunuhan. Pembunuhan itu berarti melanggar norma apa, Bu? Hukum. Hukum. Bagus. Jawabannya E nih. Ini kan jawabannya sampai D. Jawabannya hukum. Agama. Soal kemarin nih yang tahun kemarin. Iya, agama. Saya mut dulu. Oke. Karena ini dia membunuh, berarti melanggar norma hukum, tangkap polisi. Norma agama. Norma kesusilaan. Kesusilaan, ya. Kenapa jawaban A, B sampai D yang mungkin soal terpotong Bapak Ibu ya? Jawabannya ada ya, jawabannya ada. Saya mut dulu. Jawabannya ada itu E. Kenapa yang ini salah? Ada adat, norma cuma 4, agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Maka ini salah. Ada adat juga, maka ini salah. Ada adat juga, maka ini salah. Ada adat juga, maka ini salah. Kan jawaban apa E? E itu berarti hukum, agama, kesusilaan. Membunuh dilarang hukum. Membunuh dilarang agama. Membunuh pasti nyesal, kesusilaan. Jawabannya adalah yang E. Ya. Hukum, kesusilaan, agama. Benar sekali. Gak mungkin kesopanan ya. Jawaban 3 ini. Hukum, agama, kesusilaan. Ya. Silahkan dipahami dulu ya. Siswanya membunuh. Ya. Ditangkap polisi. Udah beritanya. Tangkap polisi. Berarti norma hukum. Pembunuhan, dosa, dilarang agama. Nyesal akhirnya, kesusilaan. Berarti norma-norma yang berlaku masyarakat yaitu norma hukum, agama, kesusilaan. Pak, kenapa A salah? Ada adatnya. Norma adat nggak ada. Pak, ada adatnya Pak. Nomor yang B ada. Yang C ada adatnya. Yang E ada adat. Yang D ada adatnya. Maka itu salah. Norma adat nggak ada. Yang ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Oke. Bisa dipahamin ya? Paham, Pak. Paham. Ini soalnya nih. Apa nih soalnya nih? Ini sekarang ya. Saya kecilkan dulu. Nah nih. UMKM nih ya. Salah ya. UMKM Bu ya. Nah ini nih. Saya baca soalnya. Pandemi COVID telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak pemerintah menerapkan kebijakan work from home, banyak perusahaan meliburkan pegawainya. Para UMKM juga bahkan ada memecat karyawannya, memutihkan karyawan sebagai antisipasi. Berarti dipecat Bu ya. Kalau memutihkan itu dipecat. Kondisi demikian melanggar norma, nggak mungkin kesopanan, nggak mungkin agama, nggak mungkin hukum, karena bos dia. Keluarga nggak ada. Jawabannya A ya. Kesusilaan. Kenapa kesusilaan? Di mana hati nurani Bapak ini, pengusaha ini? Udah tahu pandemi COVID, dipecat. Nanti kalau dipecat itu hati nuraninya di mana? Kan gitu. Ya. Jawabannya A ya. Kesusilaan. Kenapa kesusilaan? Membantu sama manusia. Membantu manusia harusnya dia. Kenapa? Sudahlah COVID. Ekonomi lumpuh. Dipecat pula. Di mana hati nuraninya? Nanti tidak membantu dia. Paham, Bu? Paham, Pak. Yuk kita ya. Gampang. Nah ini ya. Fasilitas trotoar untuk pejalan kaki. Tiba-tiba ada motor. Motornya lewat situ. Dilanggar. UU nomor. Undang-undang itu negara yang mengatur. Kalau negara itu law. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah, Pak. Dua Allah, Pak. gampang ya, Bu ya. Pak. Lanjut, gampang ya. Kalau hukum itu negara yang ngatur. Nah, ini soalnya lagi. Gampang juga. Didenda, UU. Oh jelas lah. Pasal-pasal hukum yang ngatur, ya. Jelas, Pak.
Jelas sekali Bu ya, pengendara sepeda motor tidak guna helm, pidana kurungan. Ini yang ngurung siapa? Negara. Ada pasalnya namanya hukum. Ya, udah jelas sekali Bu ya, jelas sekali ya. Ini lagi, contohnya ini. Saya mute lagi Bu ya, mohon maaf. Berdasarkan laporan di media sosial, media Detik Susselkom, tertanggal 24 Maret 2022, remaja sidrap, bunuh pria dewasa hingga bersimbah darah. Pelaku ditangkap polisi. Kalau ditangkap, fenomena ini mengembangkan bahwa masih adanya anggota masyarakat Indonesia yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan norma. Yakni norma, ditangkap polisi, masuk penjara. Jelas. Polisi yang nangkap, polisi itu negara. Negara itu adalah hukum. Negara itu adanya hukum. Beda ya Pak, jenis norma. Iya beda yang tadi ini. Ini beda yang ini. Ya. Ini tingkatan norma. Tingkatan Norma. Oke. Beda Bu ya. Ini law, namanya law. Ada UU-nya juga law ya. Ada UU-nya juga law. Ada pasalnya juga hukum. Mohon maaf Pak, tadi saya belum bisa ngikutin ini karena mati lampu. Bisa diulang lagi nggak materi ini Pak? Yang law ini Pak. Sabar Bu, ya sabar. Ya. Ini juga ya. Ini remaja ditangkap polisi, namanya ditangkap polisi. Polisi itu negara, namanya Hukum. Ya sabar mengulang Bu. Kalau ada waktu sono nih. Ya. Nih ya, kita bacain dulu. Siswa dilarang 1, 2, 3, 4, 5. Siswa dilarang menggunakan makeup berlebihan. Membayar iuran kas RT, tidak boleh memanjangkan rambut untuk semua laki-laki. Apa nih? Pemberlakuan jam wajib belajar. Setiap hari Minggu orang tua membawa balita ke posyandu. Norma yang berlaku, norma hukum yang berlaku di sekolah. Di sekolah pasti jawabannya nomor 4. Iya. Pemberlakuan jam wajib belajar. 1-3 Pak. Yang Tidak boleh menyangan rambut. Siswa dalam mereka berlebihan. 1 dan 3 Pak. 1-3. 3 Bu ya. 4 pemberlakuan 1 dan 3. jam wajib 1, belajar itu di ini Bu ya. Di apa namanya? Di masyarakat ya. Masyarakat Iya. itu. Masyarakat. Itu, Mbak Dini. Sekolah. 4 nih di masyarakat. Iya, Biasanya 4 masyarakat. misalnya kecamatan. Iya, betul. Sekian. Jawabannya 1. 1 sama 3. Ya, 1 dan 3. Bisa dipahami Bu? Ya. Insya Allah. Ya, saya mau lagi. Sudah 3 ya. Oke. Dah, aman Bu ya? Udah paham ya? Ya, udah paham ya? Udah paham ya? Paham. Saya ulangin yang tadi misalnya ada waktu, mudah ada waktu nih. Yang yusek itu perilaku yang kurang sopan, Bu. Membuang sampah sembarangan, makan dengan berdiri, menelpon dengan berjalan, pakai kosmetik yang tidak benar, menor, kentut sembarangan, buang sampah sembarangan, ya, kentut sembarangan, buang sampah sembarangan, itu namanya yusek. Ini dia nih. Ya, bersendawa ya, bersendawa sembarangan ya. Yusek, bersendawa, kentut sembarangan, perilaku yang kurang sopan. Kalau pokwis, perilaku yang sopan. Makan dengan tangan kanan, menghormati orang lebih tua, berjabat tangan saat berpisah, itu namanya pokwis. Kalau mores, dilarang-larang. Larang berzina, larang narkoba, larang minum alkohol, itu namanya mores. Adat istiadat, itu contohnya hukum perkawinan, tidak siten, mitoni, kenduri, keselamatan. Itu namanya mau custom ya, custom. Yang ini yang saya tadi bilang ini hati-hati soal ini ya. Pelaku pelanggaran lalu lintas dengan tilang, ini hukum Bu ya, law. Yang nilang itu yang nilang itu polisi, negara ya. Hati-hati soal ini ya, soal ini hati-hati. Yusek itu kebanyakan dari pokwis, iya benar, perilaku kurang sopan. Pelanggaran berzina, warga diputuskan dalam adat, ini custom Bu, beda Bu ya, ini custom karena disolusinya pakai adat. Pelaku pencurian dihukum 3 tahun. Yang penjara 3 tahun siapa? Negara. Ini law. Yang nomor 4, perselisihan antar warga diselesaikan oleh kepala desa, mediasi kepala desa. Ini custom. Jelas sekali customnya. Oke, paham Bu ya? Diminta custom, jawabannya 2 dan 4. Ya, udah saya ulang Bu ya.
Pak, paham. Ini saya ulang. Lanjut kita ke soal ini. Stereotip, Bu. Stereotip, etnosentris, diskriminasi, rasisme. Pahamin, Bu ya. Cara-cara cepatnya ya. Stereotip, label, Bu. Melabelkan. 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 Atau namanya menandai. Atau namanya mencap. Mencap itu yang tentang yang tidak baik. Misalnya, orang yang dagunya lonjong itu tidak bagus. Sampai kasar. Ya. Misalnya itu Ibu ya, orang Batak tuh wataknya keras. Ya, wataknya keras, ya. Orang Batak misalnya wataknya keras kepala, suka berdebat. Nah, itu orang Batak. Melabelkan, mencap-cap itu namanya stereotip. Saya ulangin, Bu. Ini tentang apa ini, Pak? Ini Maksudnya tentang yang namanya etnosis, judulnya apa nih? Apa namanya ini? Aduh. Bentar. Judulnya melabelkan apa judulnya nih, Pak? Ya, entah judulnya apa nih? Saya pun lupa judulnya apa nih. Nah, nih. Penyakit budaya. apa? Penyakit budaya, 2 soal. Penyakit budaya. Oke, Pak, terima kasih. Penyakit budaya masyarakat. Oke, 2 soal juga ini. Penyakit budaya. Nanti sisanya HAM, 4 soal HAM. Penyakit budaya masyarakat. Iya, budaya masyarakat. Yang pertama, stereotip. Mencap-cap. Biasanya mencap itu dengan sifat atau kata yang tidak baik. Orang Batak, kayak Pak Amir, keras kepala. Ya, apalagi kepala batu, mau menang sendiri. Ya, makanya orang Batak tuh menang terus kalau di pengadilan. Kenapa? Ada Ohman Paris Utapea. Ya. Ya, Bu ya, melabelkan, mencap. Misalnya, mencap orang yang dagunya lonjong, keras kepala. Itu mencap namanya. Oke. Kalau mencap-cap, kalau melabel-labelkan orang, itu namanya stereotip. Stereotip. Bisa dipahami, Bu? Melabelkan, mencap-cap. Ya. Itu namanya stereotip. Intinya melabelkan. Orang Padang pelit. Nah, iya betul. Pedangki, orang Padang tuh. Nah, itu namanya stereotip. Ya. Pak, kalau mau label yang baik, tetap stereotip juga ya, Pak? Ya, kalau melabel jarang, Bu. Jarang melabelkan yang baik. Orang Solo biasanya lembut. Nah, itu jarang ya. Emang betul orang Solo tuh orangnya lembut-lembut bahasanya ya itu. Orang Makassar tapi jarang. Ya betul juga stereotip. Intinya melabelkan itu stereotip, tapi biasanya dengan bahasa yang kurang sopan. Yang tidak baik ya. Orang Jawa itu baik, lemah lembut itu kan bahasa baik. Biasanya nggak ada itu ya. Biasanya ini orangnya orang Makassar kasar. Nah, itu betul ya, itu namanya. Orang Papua kasar. Namanya aja penyakit budaya ya, Pak. Penyakit budaya benar. Berarti melabelkan dengan bahasa yang tidak sopan. Saya tidak sopan. Nah. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami, Bu? Bisa. Etnosentrik itu biasanya 2 suku gaduh, 2 suku perang. Gara-gara yang satu suku menindas suku lainnya. Misalnya apa? Ketika disampit tuh. Orang Madura lebih hebat daripada orang Dayak. Nah, itu jadi perang disampit dulu tuh. Ya. Intinya ada 2 suku, saling satu suku menjelekkan suku lain. Ya. Satu suku menjelekkan suku lain, atau suku yang A menjelekkan suku B, sambil membanggakan sukunya. Ada perang suku di situ, perang etnis di situ, itu namanya etnosentris. Ketika suku yang A menjelekkan suku yang B, itu namanya etnosentris. Paham, Bu? Oh, berarti saling menjelekkan antar suku ya, Pak? Iya, antar suku saling menjelekkan. Intinya ada 2 suku perang, itu namanya etno. Paham, Bu? Paham. Ada 2 suku perang. Suku, Bu ya. Ingat, Bu Arina, pakai suku, Bu. Suku. Ingat, nanti saling menjelekkan, nanti apa ya? Sukunya ya. Iya, Pak. Suku saling menjelekkan, itu namanya etno. Iya, Pak. Ya, maaf, Pak. Nanti Ya. terjadi perang. Nanti terjadi perang. Oke. Suku. 2 suku saling menjelekkan. Nggak apa, Bu? Pokoknya udah paham. 2 suku saling menjelekkan, namanya perang nanti. Perang suku namanya etnosentris. Contohnya Madura tadi. Madura sama Dayak saling menjelekkan satu sama lain. Perang suku namanya etnosentris. Diskriminasi. Bikin, Bu. Diskriminasi membatasi hak, Bu. Membatasi hak. Bu ya, membatasi hak.
Misalnya di negeri Wakanda, orang miskin nggak boleh sakit. Ingat Bu ya, negeri Wakanda, jangan bilang negeri yang lain Bu ya. Negeri Konoha, orang miskin nggak boleh sakit. Kenapa? Sampai di rumah sakit, ya sampai di rumah sakit disuruh pulang. Kenapa? Padahal di pasal-pasal negeri Konoha itu wajiblah pemerintah Konoha Bu ya, bukan yang lain ya, Konoha itu kalau orang miskin tuh dipiara oleh negara. Tapi kalau negeri Konoha enggak, orang miskin nggak boleh sakit, disuruh pulang. Kenapa? Nggak ada duit katanya. Apalagi Yang kulit hitam itu Pak, pembedaan ras itu masuk. bentar yang itu ya, rasisme ntar ya. Membatasi hak, ya kulit hitam benar, kulit hitam nggak boleh kerja di Amerika kan Bu? Iya betul sekali. Di Amerika itu orang kulit hitam nggak boleh kerja, nggak boleh masuk kantoran, itu namanya batasi hak. Iya betul Bu, betul, diskriminasi. Orang kulit hitam maupun putih, benar Bu, makasih Bu. Ya, negara Konoha gitu juga, orang miskin nggak boleh sakit. Baru apalagi perempuan nggak boleh sekolah, perempuan nggak boleh bekerja, perempuan nggak boleh apa lagi perempuan, kastanya rendah, ya. Kalau di India, iya benar Bu, benar sekali Pak, benar Pak. Kalau di India tuh kasta yang rendah tuh kasta-kasta, ini kastanya ada tuh, kasta sama kayak orang kulit hitam, dilarang sekolah gitu, itu namanya batasi hak. Yang membatasi hak itu namanya diskriminasi. Intinya membatasi hak, kata kuncinya membatasi hak. Itu aja. Yang minoritas. Iya, diskriminasi membatasi hak. Misalnya apa lagi? Ya nih, pakai BPJS. Yang satu pakai BPJS, negeri Konoha ya. Yang satu pakai BPJS, yang satu orang kaya banyak duit. Susternya, dokternya langsung melayani yang orang kaya itu. Padahal kita antri pertama. Karena pakai BPJS, terakhir aja. Udah mati dia kan. Jadi itu namanya membatasi. Betul. Kamu ya. Negeri Konoha Bu ya. Ibu jangan negeri yang lain Bu. Nanti salah Ibu pula kan. Aslinya ada Pak. Negeri Wakanda ya. Bukan negeri yang Betul. bukan negeri yang lain Bu ya. Saya pahami dulu Bu. Negeri Konoha. Pakai BPJS itu lambat antriannya. Kalau pakai yang duitnya banyak, cepat. Kenapa? Karena itulah ya negeri Konoha, negeri Wakanda, bukan negeri yang lain. Salah nanti saya zoom ini soalnya masuk ke YouTube ini Pak Amir tangkap katanya. Saya takut juga Bu. Negeri Konoha ya dari dulu Bu, dari dulu sampai sekarang seperti itu ya. Kalau pakai BPJS, dokter itu nggak mau itu, lambat antrian. Kalau orang kaya cepat, itu namanya batasi hak. Mohon maaf ya, itu negeri Konoha sekali lagi. Tindakan rasisme. Rasisme ini Bu, ngina fisik. Fisiknya dihina. Pak Amir, orang kulitnya hitam. Pak Amir, rambutnya keriting. Fisiknya Bu ya, ingat. Fisik yang dihina. Kulitnya, ciri fisik lah. Ya, ciri fisik. Dasar kau, kulit abu-abu. Rambut berintik. Rambut keriting. Ya. Kalau bully atau Bully Bu, ya membuli fisik. Masuk juga tuh Pak. Ya membuli fisik Bu, membuli fisik. Intinya membuli fisik Bu ya. Oh. Membuli Kalau fisik. Kalau kasta. Kasta itu Perbedaan diskriminasi Bu. Kalau kasta itu diskriminasi. Hidung beda pesek, lagi. iya hidung Pak Amir pesek. Pesek kali hidung kau Pak. Nah itu, kau ngina fisik saya kau. Itu namanya rasisme. Pak Amir kulitnya hitam. Ya, bully kulitnya. Ya saya dulu Bu sering dibully Bu di sekolah. Kenapa hitam? Ya saya dulu hitam kali sekarang udah mulai coklat ya. Rambut keriting. Rambut Pak Amir itu dulu ya, dulu sering diapain di sekolah SMA tuh. Kulitnya hitam. Itu namanya bully. Bully fisik namanya rasisme. Gendut kali kau. Nah, itu fisik dihina kali fisiknya itu ya. Gendut kali kau, itu fisik. Pesek kali dong kau, fisik. Ya. Dibully fisiknya, namanya rasisme. Ya, satu lagi nih, ada satu lagi. Prasangka, lupa saya prasangka sih. Prasangka, ada di catatan prasangka ya. Prasangka. Nanti Bu ya, kita rasisme dulu. Rasisme itu bully fisik. Penyakit budaya, stereotip melabelkan, mencap. Mencap apa? Mencap yang tidak baik.
Berarti Misalnya, masuk mana? orang Batak wataknya keras. Etnosentris, suku antar suku saling menjelekkan. Diskriminasi perbedaan hak. Perbedaan kasta, membatasi hak perempuan nggak boleh kerja. Ya. Kulit hitam nggak boleh kerja, itu batasi hak. Rasisme, hina fisiknya. Gendut kali kau, pesek kali dong kau. Ya, nggak mungkin hinanya yang baik, Bu ya. Hinaan itu yang jelek pastinya. Penyakit budaya soalnya. Penyakit budaya itu hinanya yang jelek. Jeleknya apa? Gendut kali kau, ya. Gendut kali kau. Apalagi pesek kali dong kau. Apalagi hitam kali kau, boneng kali kau. Pasti hinanya jelek. Namanya rasisme. Boneng kali kau. Nah, itu ya. Kuning. Boneng ya. Itu namanya hina fisik. Kalau dihina fisiknya namanya rasisme. Paham, Bu? Paham. Udah ya. Prasangka ini adalah mempercayai berita hoak. Mempercayai berita hoak. Ya, saya ulangin ya. Berita hoak dipercayain. Percaya berita yang belum tentu kebenarannya. Percaya berita hoak. Misalnya apa? Misalnya ada demo-demo. Yang tadinya damai, masuk orasi yang sok-sok jago tuh. Kita harus ini karena ada informasi. Ini jadi apa namanya pendemo tadi ricuh. Pendemo tadi yang tadinya damai gara-gara ada informasi yang kurang jelas, kita harus serbu katanya. Udahlah serbulah itu. Gara-gara informasi itu mempercaya berita hoak, prasangka. Yang tadi demonya damai jadi ricuh gara-gara prasangka, mempercayai berita yang belum pasti kebenarannya. Oke, apalagi misalnya ada sebaran berita, Pak, zaman dahulu, Bu ya, zaman dahulu ya, ingat zaman dahulu ya, negeri Konoha ya. Zaman dahulu itu beritanya sebaran informasi yang belum tentu langsung tembak mati, Bu. Dulu ya, jangan disama-samakan sama sekarang ya. Dulu ya, negeri Konoha dulu. Ada berita, ya kalau menghina suku nggak boleh. Menghina suku itu etno, Bu ya. Ibu jangan sampai salah, Bu. Menghina suku etno. Jangan sampai salah, Bu ya. Menghina suku itu etno. Rasisme, menghina fisik. Jangan sampai salah, Bu. Tolong kali saya, Bu. Ya. Stereotip itu, Bu, melabelkan. Ya. Kalau karena berbeda agama masuk mana, Pak? Berbeda agama nggak ada masuk mana sini? Berbeda agama. Ya. Berbeda agama nggak ada. Stereotip itu melabelkan, Bu, mencap. Orang Batak itu keras kepala, orang Makassar itu keras. Yang dagunya lonjong itu keras kepala, itu melabelkan tidak baik. Etno itu perang antar suku, menjelek-jelekkan suku. Diskriminasi batasi hak, kastanya. Ya, misalnya apa? Pendidikan nggak boleh perempuan, pendidikan nggak boleh orang kulit hitam, ya. Rasisme itu hina fisiknya, Bu, hina fisiknya. Gendut kali kau, hitam kali kulit kau, rambut kau keriting ya, pesek kali kau, boneng kali kau, itu fisik yang dihina, rasisme. Prasangka, mempercayai berita yang belum tentu kebenarannya. Contohnya apa? Tadi orang demo yang akhirnya damai. Bentar, Bu, ya tidak mau, bentar dulu, nanti soal, Bu ya. Yang tadinya damai jadi ricuh, namanya prasangka. Dah. Apalagi contoh soalnya ada berita yang kurang baik sampai ke apa namanya ke negara, langsung berita tadi tembak mati. Gitu ya. Bentar, Pak, belum beda agama, bentar dulu ya, bentar dulu. Prasangka tuh ya, prasangka. Oke, kita lanjut ke soal. Bentar dulu ke soalnya, Bu. Saya paham, Bu, soal dulu. Seorang pemimpin sebuah perusahaan langsung mencoret nama seseorang dari daftar calon pekerjaan. Begitu dia melihat fotonya, beranggapan kalau orang yang memiliki dagu menonjol, mencap. Kalau dagunya menonjol, mencap, merangainya keras, sulit diatur. Saya ulangin. Kalau dagunya menonjol, berarti mencap. Stereotip. Saya ulangin, Bu ya. Kalau mencap dagunya menonjol dengan watak yang keras, sulit diatur, namanya stereotip. Bisa dipahami, Bapak Ibu ya? Bisa.
Oke, contoh lain Pak, diskriminasi. Oh, Diskriminasi tadi itu Bu, orang kaya mau orang BPJS, orang kaya itu didahulukan dokter. Ya, orang miskin nggak boleh ke rumah Membatasi. sakit. Itu Bu Beda tadi. Bu. tipis tuh Pak. Yang bully marah. Kalau bully tadi Bu, bully fisik namanya rasisme Bu. Yang dibully fisiknya namanya rasisme. Kalau menjelekkan suku namanya etno. Batasi haknya Bu, itu gampang loh Bu, batasi hak. Ya. Diskriminasi. Ya, kalau misalnya ibu, kasta Brahmana, membedakan kasta itu namanya diskriminasi. Batasi hak. Orang kulit hitam nggak boleh kerja, batasi haknya. Itu namanya diskriminasi. Oke, lanjut ke soal. Perspektif kesetaraan gender, perempuan di sini ya. Sehingga menunjukkan ketidaksamaan individu, perbedaan terhadap individu. Contoh. Kasusnya misalnya membatasi hak perempuan untuk bekerja. Membatasi hak. Diskriminasi, membatasi Membatasi hak, Diskriminasi. ya, jelas sekali ya. Ya, membatasi hak diskriminasi. Jelas sekali Bu ya. Jelas sekali ya. Oke, paham Bu ya? Paham ya? Oke. Seorang perempuan tidak berbolehkan menikah karena alasannya dari suku tertentu. Orang tuanya nggak mau dari suku tertentu. Kenapa? Orang dari suku itu katanya karakternya keras. Berbeda dengan kita. Dilabelkan Bu. Suku itu dilabelkan karakternya keras. Kan berkaitan suku. Stereotip. Jadi pahamin ya. Pak. Ya Allah. Dipahami dulu Bu. Seorang perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan seorang pria oleh orang tuanya dengan alasan dari suku tertentu. Menurut orang tua tersebut, suku calon menantu memiliki karakter keras. Dilabelkan karakternya keras. Orang Batak lah ini. Saya tersinggung ini. Ini saya tersinggung ini. Ya nggak mungkin etno. Iya betul, nggak mungkin etno. Betul. Kalau etno itu saling menjelekkan antar dua suku. Ini melabelkan suku itu dengan kata-kata yang kurang baik atau sifat yang kurang baik. Karakternya keras, suku tertentu karakternya keras. Praduga ya Pak. Iya, ini cuman diduga stereotip melabelkan dia karena suku Batak ini saya tersinggung ya. Kenapa nih saya suku Batak, karakternya keras ya. karakternya keras Pak. Ini orang tua menantunya nggak boleh, ya nggak boleh memang ya. Tapi ya, orang Batak itu durian Bu ya, ingat Bu, orang Batak duri. Iya. Ya, luarnya keras. Luarnya keras, hatinya Dalamnya rumah irama. lain dalamnya Bu ya. Orang Batak itu. Oke, paham Bu ya? Ini ini yang saya bilang nanti Bu ya, yang beda agama nih menghadirkan ini namanya. Ini salah nih jawabannya, bukan diskriminasi. Ini ya Bu, tetangga tadi ya Bu. Tetangga ya, ntar dulu ya, saya ganti dulu jawabannya. Ini tetangga. Oke, kita besarkan lagi. Ini dulu ya. Ini saya bilang tadi nih soalnya. Mulai pertengahan Agustus 2019, kericuhan pecah. Kericuhan pecah tanah Papua. Kerusuhan pertama kali Monowari. Kedamaian di kota Injil itu terkoyak siang itu. Demo warga yang semula damai, tiba-tiba anarkis. Ini saya bilang tadi prasangka. Demonya tiba-tibanya damai, tiba-tiba jadi anarkis. Berarti pendemonya mempercayai berita yang kurang benar. Namanya prasangka. Paham Bu? Paham. Zaman dulu itu juga ada informasi tersebar, rakyatnya dibunuh, namanya peristiwa Petrus. Penembakan misterius, gara-gara percaya berita. Itu namanya prasangka juga. Oke, kita lanjut. Seorang tidak mau menghadiri perayaan perkawinan tetangga karena tetangga tersebut beragama lain, dapat dipastikan dia Bu ya. Dia sendiri ya. Saya ulangin ya, saya mut dulu. Tetangga itu seorang tidak mau menghadiri tetangga tersebut beragama lain. Seorang ini dapat dipastikan kata dia ya, makanannya tidak halal. Sikap itu nggak mungkin rasisme, nggak ada bully fisik, nggak mungkin etno, nggak ada perang suku.
Nggak mungkin stereotip, nggak ada melabelkan. Jawabannya prasangka atau diskriminasi. Diskriminasi membatasi hak. Nggak ada batasi hak sini kan? Ada batasi. Dia diundang, nggak mau hadir. Itu tidak membatasi hak, Bu ya. Tidak membatasi hak. Paham, Bu? Prasangka. Saya ulangin ya, ini prasangka. Saya ulangin ya, saya mau dulu. Seorang tidak mau menghadiri perayaan perkawinan tetangga karena tetangga tersebut beragama lain yang dapat dipastikan makanannya tidak halal. Kita jawab dulu. Bukan rasisme, ini fisik dihina. Fisiknya dihina. Ini nggak ada fisik dihina. Etno, saling menjelekkan antar dua suku. Membanggakan sukunya, menindas suku lain. Perang suku lah. Jelekkan antara dua suku. Ya, ini perang suku lah, ya, kata perang suku lah ini. Perselisihan dua suku ini. Gak mungkin stereotip, gak ada melabelkan di sini. Melabelkan sifat yang tidak baik gak ada. Melabelkan sifat yang tidak baik. Gak ada, Bu ya di sini. Gak mungkin diskriminasi, dia diundang gak hadir. Itu bukan batasi hak, ya. Ini membatasi hak. Kenapa saya bilang jawabannya prasangka? Karena yang B sampai E gak ada di soal itu. Bisa dipahami, Bu? Dia diundang, nggak mau hadir. Berarti bukan diskriminasi. Bukan juga melabelkan sifat. Bukan juga saling menjelekkan dua suku, perang suku. Hina fisik. Jawabannya prasangka. Paham, Bu? Paham, Pak. Diskriminasi. Bukan diskriminasi, Bu. Pak ya. Bukan diskriminasi. Diskriminasi itu dia nggak mau hadir. Dia diundang, nggak mau hadir. Dikira ada apa-apa di sana. Iya, membatasi hak namanya. Bukan batasi hak. Kalau batasi hak dia nggak diundang, dia nggak mau hadir, diundang nggak mau hadir, berarti diskriminasi. Belum tentu benar itu makanan yang bisa makanannya tidak. Dia mengira makan tidak halal, dia sendiri dapat dipastikan makan tidak halal, dia sendiri yang berpendapat. Terus itu Pak. Prasangka, Bu ya. Diskriminasi itu membatasi hak, Bu, membatasi hak. Membeda-bedakan, iya, membeda-bedakan. Kalau ini nggak membedakan ya, dia berprasangka makanannya itu tidak halal. Dari mana dia tahu kalau dia nggak tahu, nggak datang, iya kan? Iya kan, Bu? Dari mana dia tahu makanan itu halal tidak halal ya? Kalau dia nggak datang, benar, Bu? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Saya Ibu. Bapak, Bu. Ya. Dia bilangnya makanan tidak halal. Dari mana dia tahu makanan nggak halal kalau dia nggak datang? Benar nggak, Bu? Iya, dia prasangka. Ini mengira-ngira. Mengira-ngira dia, mengira, berprasangka dia. Berprasangka tidak baik. Kalau tadi saya salah. Nggak apa-apa, Bu. Namanya juga belajar. Santai aja, Bu. Proses belajar itu Seuzon itu ya, Pak. Iya, seujon. Betul. Bahasanya seujon. Betul sekali. Berprasangka. Nggak baik. Mengira-ngira. Misalnya itu dia jadi kaya. Merah tuyul. Itu namanya prasangka. Ya. Nggak boleh berprasangka nggak orang baik. Paham, Bu ya? Paham, Pak. Rasisme hina fisiknya dihina. Etno saling menjelekkan antara dua suku, perang suku lah, ibarat kata perang suku. Madura dengan Dayak itu. Diskriminasi batasi haknya. Stereotip labelkan dengan sifat yang kurang baik. Di sini nggak ada rasisme. Kenapa? Hina fisik nggak ada. Etnonya nggak ada perang suku. Stereotipnya nggak ada melabelkan, cuman D sama A. Kalau D itu batasi hak. Ini dia diundang nggak mau hadir. Kenapa nggak mau hadir? Dia bilang makanan tidak halal. Dari mana dia tahu makanan nggak halal? Dia nggak datang, berarti dia mengira-ngira, berprasangka, suujon. Ibu ini suujon. Saya dipahami, Bu? Bisa, Pak Mir, jelas banget. Jelas ya? Jawabannya prasangka ya? Lanjut. Ini cenderung membuat kategori atas tampilan karakteristik perilaku berdasarkan ras, jenis kelamin, kebanggaan. Dia melabelkan itu keras, kasar. Melabelkan kasar, keras dari sukunya, dari rasnya, dari kelaminnya. Stereotip. Melabelkan. Dia melabelkan teman-temannya. Ada label di sana. Ya, kalau Keras, suku Batak, setreo. keras. Ya. Kok label-label. Oke, lanjut kita.
Sini sama juga nih. Siti cenderung sama soalnya, cuman dibedakan. Label pada Edo itu keras. Label Bu, label. Stereotip. Melabelkan itu stereotip. Nih, kepercayaan atas perbedaan jenis pekerjaan ditekuni dipercaya akan identik. Ya. Kehidupan berlangsung seperti ini. Saya jawab prasangka kenapa? Pada saat masa PPKM, buruh bangunan itu kotor kumal. Kita bilang itu buruh bangunan itu kotor kumal. Ya. Mengajar itu, guru itu mengajar riang gembira. Ini nggak ada suku kan, Bu? Nggak ada hina suku kan? Nggak ada kan, Bu? Di soal ini nggak ada kan yang menjelekkan suku? Nggak ada. Adakah menghina fisik? Nggak ada. Tidak ada. Adakah melabelkan dengan kata yang adakah membatasi hak? Nggak ada juga. Tidak. Kita bilang buruh itu kumal. Kita bilang guru itu mengajarnya riang gembira. Padahal belum tentu kan. Mengira-ngira. Suujon. Nanya mengira-ngira ini. Kalau mengira-ngira namanya prasangka. Oke, paham Bu? Paham ya? Paham. Lanjut. Udah habis. Yang itu aman. Tinggal yang ini, tinggal ham. Ham, Bu ya. Ham itu ada dua, Bu. Ham ringan dengan ham berat. Ham, kita hafal yang ham berat aja, Bu ya. Saya nggak mau hafal ham ringan. Kenapa, Pak? Gampang. Ham berat itu, Bu, pembunuhan, Bu. Nih, Bu. Kejahatan genosida. Kejahatan kemanusiaan. Itu pembunuhan, perbudakan, ya, Bu ya. Pembunuhan, pemusnahan makhluk hidup, manusia, perbudakan, pengusiran secara paksa, itu namanya ham berat. Intinya gini, Bu. Pembunuhan ham berat, membunuh ham berat. Udah begitu aja, Bu. Paham, Bu? Ya, ham berat itu menghilangkan nyawa, benar. Ham berat itu menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa. Udah itu aja, Bu. Ibu hafal aja ham berat. Selebihnya ham ringan. Kita yang perlu hafal ham berat aja. Ham berat itu menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa, membunuh, itu ham berat. Perbudakan, ham berat. Paham, Bu ya? Paham ya? Kita hafal ham berat aja. Ham berat itu adalah pembunuhan. Menghilangkan nyawa. Pembunuhan, perbudakan. Itu juga namanya ham, ini perbudakan nih. Perbudakan ham berat. Yang perlu dihafal ham berat. Ya. Apa itu ham berat? Ham berat itu karena itu adalah tindakan kejahatan kemanusiaan, kemanusiaan yang tersistem, Bu. Nih, kejahatan terhadap kemanusiaan yang tersistematis, Bu. Yang sistematis. Catat, Bu ya. Tambahin, Bu. HAM berat itu adalah kejahatan kemanusiaan yang sistematis, Bu. Sistematis. Biasanya ini dilakukan oleh negara. Sistematis, kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara, biasanya oleh negara ya, biasanya. Misalnya penembakan misterius, preman itu dulu, Petrus, itu ham berat. Kenapa ham berat? Menghilangkannya nyawa. Kejahatan kemanusiaan yang sistematis, terorganisir. Yang perlu dihafal adalah ham berat, ya, ham berat. By mission, ya, by mission itu adalah sistematis. Yang perlu dihafal adalah ham berat. Ya, Pak, teroris kalau menghilangkan nyawa manusia, udah jelas ham berat, oke? Menghilangkan nyawa manusia teroris. Berapa soal nih, Pak? Ini ham tentang ham 4 soal. Terakhir nih ya, tentang ham 4 soal. 3-4 soal ini. 3-4 soal. Kalau enggak 3 soal lah nih. Oke. HAM berat itu pembunuhan, kejahatan kemanusiaan. Ya. Paham, Bu? Paham. Ya. Pembunuhan. Yang perlu dihafal adalah HAM berat. HAM berat aja. Yang lain, Pak, enggak usah. Perkosaan itu mana, Pak? Apa, Bu? Perkosaan HAM berat. Apa, Pak? Perkosaan. Perkosaan. Masuk HAM berat itu, Pak. Iya, masuk HAM berat itu. Pemerkosaan ya. Mengancam nyawa namanya, pemerkosaan. Ya, perkosaan HAM berat juga itu. Itu peristiwa 98 ya. Etnis Tionghoa
diperkosa, oke? Pemerkosaan, diperkosa. Ya, HAM berat, Pak. HAM berat. Oke, peristiwa Masuk kejahatan kemanusiaan. ya, kejahatan kemanusiaan Tapi itu yang ringan penganiayaan itu, Pak, ringan. ya, penganiayaan ringan, Bu, nggak hilang nyawa. Kalau sampai menghilangkan nyawa itu berat. Iya, menghilangkan nyawa itu. Kalau baru. pemerkosaan, Pemerkosaan HAM berat lah, Bu. Pemerkosaan. Masuk HAM berat, kenapa HAM berat? HAM berat itu pemerkosaan. lanjut soal Pak. Soal aja, kita ke soal. Ya, kita ini ya, ini saya bikin ya, satu, ya, satu, ya, satu. Ini 2. Ntar Bu ya, ini kita tandai dulu biar paham. Ini bahasanya di sini agak lain. Kenapa agak lain? Ini 1, ini tersambung Bu ya, ini tersambung. 1, ini 2, ini 3, ini 4. Beda Bu ya, ini soalnya. Makanya saya jawab ini salah ini. Sudah. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia. Ini HAM ringan apa HAM berat? Ringan. Ringan. Ringan ya. Ringan. Kasus penganiayaan bocah hingga meninggal. Berat. Berat. Nah, Berat. Berat. kasus Pita nama baik RS. Ringan. 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 Penculikan aktivis nggak pulang-pulang aktivisnya. Aktivisnya nggak pulang-pulang. Berat itu mati berarti. Berarti Sampai sekarang nggak pulang-pulang. 2 dan 3. 2 dan 4. 2 dan 4. 2 dan 4. Ringan. Itu dan 3. HAM ringan. 1-3. 1 dan 3. 1-3, Pak. Ya, saya ulangin. Yang Penyerbuan, 4 kenapa? saya mau dulu ya. 4 itu berat. Saya mau dulu ya. 1, penyerbuan kantor demokrasi Indonesia ringan. Kasus penganiayaan bocah sampai meninggal berat. Kasus pencemaran nama baik RS itu ringan. Penculikan aktivis yang nggak pulang-pulang sampai sekarang itu berat. Yang diminta HAM ringan. HAM ringan itu 1 dan 3. Yang 4 kenapa Pak berat? Penculikan aktivis, Bu. Penculikan aktivis sampai nggak pulang itu Bu, Nggak mati pulang-pulang berarti sekarang, Bu. orangnya. Kalau nggak pulang berarti mati kan, Bu? Berarti mati, Bu. Mati, Orangnya Bu. nggak pulang, Orangnya mati, Bu. Mati. Oke, paham, Bu? Tidak pulang. Penculikan Ibu. aktivis dari tahun 97 sampai 9 nggak pulang-pulang sampai sekarang. Berarti mati. Ya, paham, Pak. Lanjut. Lanjut Ya, ya. Pak nggak pulang-pulang. Mati berarti. Bang Mati. Toyib, Bang Penjarahan, Toyib. HAM ringan, Pak. HAM ringan, Pak. Pak. Lanjut, Pak. Penjarahan HAM ringan. Ya. Kalau peristiwa pemerkosaan etnis Tionghoa tahun 97 itu HAM berat. Kenapa? Pemerkosaan sambil membunuh itu. Oke, lanjut kita. Lanjut, Pak. Soal. Dulu, taruh nih. Nih. Kasus peristiwa G30 SPKI, pelanggaran HAM Timor, Bu. Peristiwa Timor tahu, Bu? Berat tuh, Pak, berat. Timor itu rakyat sipil dibunuh, Bu. Berat. Peristiwa Timor sama kasus dengan G30 SPKI. Artinya, orang yang nggak setuju dengan negara Timor langsung diusir atau dibunuh. Kalau diusir secara paksa, dibunuh, namanya HAM Berat. HAM berat, jawabannya HAM berat. HAM berat itu adalah secara Sistematis. HAM berat. Kenapa HAM berat? HAM berat itu Timor itu pembunuhan dan pengusiran paksa. Ya. Jawabannya HAM berat. Bu ya. Ya. Lanjut, Pak. Ya, burung soalnya, Pak. Baca soalnya ntar dulu, Bu. Oke, aduh, mana dia nih? Mana nih? Kenapa, Pak? Bentar. Salah pijit. Mohon maaf, salah pijit. Nampak, Bu, soal saya? Nampak. Oke. Timor itu sama seperti peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI juga dipaksa dibunuh kan, Bu? Iya, Pak. Dibunuh. Dia dipaksa, habis itu nggak terima, dibunuh. Bunuh, dimasukkan ke lubang buaya. Iya, kejahatan HAM berat. Itu HAM berat sekali, Bu ya. Kalau dibahas sekali itu bahaya. Oke, HAM berat. Sama kayak Timor, nggak suka sama negara Timor, nggak mau dibunuh. Sama kayak peristiwa ini, Bu. Kasus di Papua. Papua tahu? Sampit. Papua tahu, Bu? Tahu. Iya, sampit juga HAM berat ya, tapi penyakit budaya etnosentris ya, sampit juga HAM berat, benar.
Di Papua itu Bu, kalau misalnya TNI dibunuh kan Bu banyak? Iya, Pak. Iya, Pak. Namanya HAM berat. HAM berat ya. KKB. Ya KKB. Kenapa? Ya saya di Konoha Bu ya. Saya lagi Konoha. Konoha ada namanya negeri Papua sana. Negeri apa namanya? Negeri P itu. Kenapa itu nggak dijadikan HAM Bu? Karena takut Bu. Takut nanti Papua lepas. Makanya tetaplah seperti itu. Susah Bu emang. Jadi apa Sampai namanya? sekarang itu, Pak. Iya susah Bu ya. Susah. Ntar dulu ini. Kita ke bahas HAM berat, HAM ringan dulu. Kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan jadi 2, HAM berat dan HAM ringan. Komnas HAM sedang berupaya mengungkap kembali kasus lama yaitu Parisai. Parisai ini Papua pembunuhan, Bu. Parisai itu pembunuhan, Bu. Kalau Parisai pembunuhan, berarti HAM apa, Bu? HAM Berat. berat, pembunuhan. Ya. HAM berat jawabannya karena kejahatan manusia sistematis. HAM berat, setuju, benar, setuju saya. Ini salah, ini salah, ini salah. Setuju, benar. Jawabannya setuju kah HAM berat? Ya setuju, karena pembunuhan. Berarti jawabannya mana? Yang A apa yang E? Ingat, pelanggaran kejahatan kemanusiaan. Ya, saya ulangin. HAM itu adalah kejahatan kemanusiaan. Jawabannya adalah yang A. HAM, Bu? HAM. Ya, Parisai itu peristiwa di Papua itu kasus pembunuhan rakyat sipil. Sama lah ya, Bu ya. Lanjut kita. Ya, ini belum ya, minta dulu ya. Kita bahas dulu HAM berat dan HAM ringan. Panjang sejarah Petrus. Petrus itu penembakan misterius. Tindakan kriminal. Ada yang menyebut sebagai pelanggaran HAM. Ada yang menyebutnya sebagai kejahatan kriminal. Misalnya kasus tragedi 1965-66. Petrus 1982-85. Talang Sari Lampung, ini pembunuhan semua, Bu. Ketika pembunuhan itu namanya HAM berat. Ini HAM berat. Kalau gitu jawabannya adalah HAM berat. HAM berat. Maka nggak mungkin ringan, ya. Berat unsur politik, oke lah HAM berat. HAM berat dilakukan oleh negara merampas hak rakyatnya by mission, benar. HAM ringan salah. HAM ringan salah. Jawabannya betul. HAM itu pelanggaran HAM adalah by mission, terencana, sistematik, biasanya dilakukan oleh negara. Biasanya negara lakukan. Jawabannya yang C. Paham, Bu? Paham. HAM berat ya. Pembunuhan HAM berat. Kita lanjut ke soal HAM berat, HAM ringan dulu ya. HAM berat, HAM ringan dulu. Nah ini. Setujukah Anda penembakan misterius itu HAM berat? Setujukah Anda HAM berat itu Petrus HAM berat? Penembakan misterius, ditembak kepalanya mati. Mati itu namanya pembunuhan. Setuju, Bu ya? Setuju. Jawabannya A, yang B salah, yang C salah, yang D benar, yang ini salah. Setuju karena mengandung kejahatan kemanusiaan, benar Bu ya? Sistematis. Pak. Jawabannya A. Paham, Bu? Paham. HAM berat itu unsur kejahatan manusia secara sistematis. Terencana by mission, biasanya dilakukan oleh negara. Paham, Bu? Paham. Nama bukan D, Pak. Kan tadi saya bilang ya. Tadi saya bilang kejahatan HAM berat itu kejahatan kemanusiaan secara sistematis yang dilakukan biasanya oleh negara. Ya. Jahat kali negaranya, Pak ya. Ya, itu nggak tahu saya, Bu. Dulu, Bu ya. Bukan negara kita, Bu. Ya, negara nggak tahu lah, Bu. Saya nggak mau bahas itu, Bu. Pokoknya saya ngajar soal, Ibu nih. Saya takut, Bu, ya. Jangan melenceng nanti. Jangan melenceng. Nah, ini lagi. Jawabannya. Pengekangan kebebasan berpendapat, Bu. Saya jawab dulu, Bu. Pengekangan kebebasan berpendapat. HAM ringan tuh, Bu ya. Kebebasan berpendapat itu HAM ringan ya. HAM ringan. Ya. Izin keluar boleh. Udah mau siap ya nih. Pengekangan kebebasan pendapat. 1 itu HAM ringan. 1 ringan. Kasus penghinaan presiden ringan. Kalau menghina itu ringan. Trisakti dibunuh, Bu. Mahasiswa ditembak mati. Berat. Pembunuhan berat. Kasus aktivis Marsinah ini peristiwanya luar biasa, Bu. Saya nggak mau bahas. Pembunuhan. Marsinah itu kalau Ibu baca terlalu kejam.
Pelarangan agama ini ringan. Ringan. Melarang orang beribadah tuh ringan. Oh iya. Berat. Jawabannya diminta Ham berat. 3 dan 3, 4. 3, 4, 6. Kasus pembunuhan. Berat. 3, 4, 6. Jawabannya paham, Bu? Paham. Paham ya. Kasus Marsinah tuh dibunuhnya luar biasa kejam. Peristiwa Trisakti itu peristiwa pembunuhan mahasiswa, ya Bu ya. Trisakti itu kalau ibu kita kan tahun-tahun lama kita kan Bu, lahirnya. Ya. 9798 itu kan pembunuhan Bu ya. Pembunuhan Demo mahasiswa. penurunan presiden. Iya, penurunan Kalau nggak salah. Soeharto itu Trisakti Iya. itu mahasiswa dibunuh. Iya. Dibunuh secara ditembak langsung. Pakai peluru yang katanya dulu peluru karet, rupanya peluru beneran. Peluru tajam. Peluru tajam, ya. Jadi tentaranya atau itu yang minta maaf salah katanya. Trisakti itu apa? Trisakti itu ini Pak Akas. Reformasi. Lahir tahun berapa Pak Akas? Masa Pak Soeharto itu. Tahun 98. Pak Akas. Tar. Pak Aka lahir tahun berapa Pak Aka? 93. 98, 997 berarti masih umur SD. Lahir masih TK. kecil dia, Pak. Masih PAUD, iya masih kecil. Iya, belum tahu Artinya Pak, sejarah dia. peristiwa Trisakti itu saya kelas ini 6 SD nih. Peristiwa Trisakti itu Bu, Pak, pembunuhan mahasiswa. Mahasiswa itu dibunuh dengan cara ditembak pakai peluru tajam. Di konversi persnya TNI minta maaf, salah peluru katanya. Peluru karet jadi peluru tajam, itu namanya kejahatan kemanusiaan, ya. Ya Allah, udah hilang, minta maaf. Ya, ada yang 98 pula lahir ya lah 98 pula lahir. Saya 80 malah. Peristiwa Trisakti adalah pembunuhan mahasiswa. Mahasiswa. Nah, gitu aja lah, pembunuhan mahasiswa, dah gitu aja. Trisakti. Pembunuhan itu Dah, adalah jangan HAM berat. melenceng lagi. HAM berat. Oke, paham? Paham. Ya? Ditembak, ya. Pelakunya Pak, udah nggak salah pelakunya. Saya pusing nih paham pelakunya. Ya, pelakunya pusing. Bahaya. Makin dibahas nanti makin tangkap saya. 3, 4, 6. Bahaya. Ini Bahaya. Nanti dulu ya ini ya, kita masih ke HAM berat dan HAM ringan dulu. Oke, dah habis yang ini. Ya, udah habis ya HAM ringan dan HAM berat. Bisa dipahami Bu ya? HAM ringan dan HAM berat bisa dipahamin ya? Sudah, paham. Dasar negara bentar. Nah ini nih tugas pos 6 HAM. Wewenang pos 6 apa namanya? Wewenang HAM. Ini nih, wewenang HAM. Taruh ya, ini nih. Wewenang HAM. Kalau masuk, kalau nggak masuk ya nggak apa-apa nih ya. Wewenang HAM. Nampak soalnya Bu? Wewenang HAM Bu. Wewenang HAM. Catat Bu ya. Wewenang HAM. Catat Bu ya. Kewenangan pos 6 HAM. Wewenang. Komnas HAM. Komnas HAM. Ya. Wewenang Komnas HAM. Saya mute dulu. Wewenang Komnas HAM. Ya. Yang pertama, wewenang yang pertama itu adalah melakukan perdamaian antara kedua belah pihak. Melakukan perdamaian. Perdamaian. Catat Bu ya. Yang kedua. Lagi. Yang kedua itu memberi saran ke pengadilan. Selesaikan masalahnya ke pengadilan. Menyelesaikan masalah ke pengadilan. Sarannya menyelesaikan masalah ke pengadilan. Catat Bu ya. Pengadilan. Oke, yang ketiga itu adalah rekomendasi ke DPR, menyampaikan rekomendasi ke DPR. Menyampaikan rekomendasinya ke DPR. Oke. Yang keempat, menyelesaikan masalah secara konsultasi dan negosiasi. Menyelesaikan masalah secara konsultasi ataupun negosiasi dan negosiasi. Inilah wewenang HAM, negosiasi. Catat dulu Bu ya, catat dulu.
2 itu apa? Menyelesaikan masalah ke pengadilan, Bu. Menyelesaikan masalah ke pengadilan. Menyelesaikan masalah ke pengadilan. Mohon maaf, tuh saya menjelek. Yang keempat tadi, Pak. Menyelesaikan masalah ke pengadilan. Yang keempat, Yang keempat. menyelesaikan masalah secara konsultasi dan negosiasi. Menyelesaikan masalah secara konsultasi dan negosiasi. Yang ketiga, rekomendasikan masalah itu ke DPR. Yang keempat, yang pertama, melakukan perdamaian kedua belah pihak. Ya, tulisan Bu, nanti saya bacakan, Bu. Ya, mohon maaf, Bu. Saya bacakan, Bu, ya. Biar ini saya bacakan. Tuliskan dulu, Bu. Tuliskan dulu ini wewenang HAM, jadi paham. Tuliskan dulu wewenang HAM, nanti pasti paham. Udah ada yang saya kasih tahu catatan itu, udah ada kan, Bu? Catatannya udah saya berikan itu. 1, Pak. 1 itu melakukan perdamaian kedua belah pihak yang bermasalah. Melakukan 3 itu rekomendasi sarannya ke DPR. Menyampaikan rekomendasi kasus ke DPR. Nomor 1 tuh melakukan perdamaian kedua belah pihak. Saya langsung ke ini aja. Di modul sepertinya ada yang saya bikin catatan itu, catatannya udah saya berikan. 4 itu menyelesaikan masalah secara konsultasi dan negosiasi. Oke. Sudah. 1 melakukan perdamaian antara kedua belah pihak. Yang kedua, kalau menyelesaikan masalah kedua belah pihak sebaiknya ke pengadilan. Yang ketiga, kasus itu kita kasih rekomendasinya ke DPR. Yang keempat, menyelesaikan masalah secara konsultasi dan negosiasi. Memberi saran, iya, memberi saran ke pengadilan gitu baiknya. Menyelesaikan masalahnya ke pengadilan. Oke, paham, Bu? Paham. Soalnya kita baca ya. Salah satu upaya penegakan hukum kemajuan HAM di Indonesia adalah dengan dibentuknya Komnas HAM sebagai lembaga independen yang menangani masalah HAM. Yang merupakan kewenangan HAM, Komnas HAM, sebagaimana aturan perundangan yang berlaku adalah, ingat Bu, kewenangan Komnas HAM, Bu, ya, melakukan perdamaian kedua belah pihak, benar, Bu? Benar. Yang A benar ya, melakukan perdamaian kedua belah pihak. Oke. Yang B, memberi sarannya masalahnya sengketa kekeluargaan. Tidak. Harusnya ke pengadilan. Harusnya ke pengadilan. Oke, paham, Bu? Paham. Nah, saya mundur. Yang ketiga, mengadili tingkat kasasi. Nggak mungkin ya. Komnas HAM itu bukan mengadili, nggak bisa ya mengadili. Ingat, Komnas HAM tidak bisa mengadili. Komnas HAM tidak bisa mengadili. Dah. Yang ke D, menyampaikan rekomendasinya kasusnya ke PBB. Harusnya ke DPR. Salah. Paham, Bu? Paham ya? Yang D salah, kenapa ke PBB? Harusnya ke DPR. Yang E, menyelesaikan masalah secara konsultasi dan negosiasi. Benar. Jadi jawabannya A dan E, Bu. Ya. Jawabannya ini A dan E. Ya, soal lama nih. Jawabannya A dan E. Paham, Bu? Yang A benar, yang E benar. Ya. Oke, paham, Bu? Paham. Soalnya diganti ini, ya. Soalnya diganti yang bukan tugas Komnas HAM. Ntar ya, saya cari dulu. Yang bukan tugas Komnas HAM. Nah, ini dia. Soalnya diganti ini, Bu. Soalnya dievaluasi seperti ini. Yang bukan tugas Komnas HAM, Bu. Yang bukan. Kalau yang bukan apa, Bu? Melakukan Iya. Komnas HAM itu nggak bisa pengadilan. Contohnya ini KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ingat, Bu, ya, lembaga HAM nggak bisa melakukan pengadilan. Nggak bisa. Paham, Bu? Paham, Bu? Paham. Nggak bisa mengadilin. Soal yang tadi ini dijawabnya seperti ini. Nah. Melakukan perdamaian, benar. Memberi saran kekeluargaan, salah. Harusnya ke pengadilan. Ini salah. Mengadili, nggak boleh mengadili. Tugas HAM. Menyampaikan rekomendasi ke BBB, salah juga. Misalkan masalah konsultasi negosiasi, benar. Jawabannya A dan E. Ya. A dan E. Oke. HAM berapa soal, Pak? 3-4 soal. 3-4 soal. 3-4 soal. Oke.
3-4 soal. Yang terakhir, kalau nggak yang seperti ini keluar wewenang HAM, ingat Pak, yang keluar itu tadi kasus HAM, berat atau ringan, itu yang banyak keluar. 2 soal, 3 soal itu. Satu lagi kalau nggak yang seperti ini, ya tugas wewenang HAM, maka undang-undang HAM, undang-undang HAM, atau payung hukum HAM, produk hukum HAM. Sekali lagi saya ulangin, kalau nggak yang masuk produk hukum, soal yang itunya kan tadi 3-4 soal. 3 yang tentang HAM ringan, HAM berat. Kalau nggak produk hukum, maka wewenang HAM. Paham, Bu? Berarti wewenang HAM, kalau nggak masuk dia, 1 soal nih. 1 soal, kalau masuk. Ya. Atau yang ini, produk hukum HAM. 1 soal juga nih, kalau masuk dia. Bisa dipahami, Bu? Produk hukum HAM, Ibu hafal aja. UU 39 dan 26. Udah, Bu, itu aja dihafal, Bu. UU 39 dan 26. UU 39 dan 26 ini, Bu. Ibu hafal aja UU 39 dan 26. Karena itu yang sering diubah-ubah. Kalau undang-undang nggak sering diubah. TAP MPR nggak sering diubah. Ya. Piagam Indonesia, HAM Indonesia nggak pernah diubah. Yang diubah ini soalnya UU 39 dan UU 26. Jadi produk hukum itu kalau masuk dia 1 soal. Kalau jumlah soal pretest berapa, Pak? 120. Kita baru bahas 30 soal. Kita baru bahas IPA, baru bahas IPS, baru bahas PPKN. Nanti saya kasih soalnya. Sabar, yang ini. 30 soal kita baru bahas. 120 soal ya, 30 soal kita baru bahas. Bahas IPA, IPS, PPKN kita baru bahas. Oke. Ya, Bu ya, Ibu hafal aja UU-nya ini. Ya, yang dihafal itu ada 39 dan 26. Gak usah hafal tahunnya, Bu. Tahunnya ini, ha. Pokoknya 29 dan 26 aja, Bu. Ya. Kenapa? Nanti pasti dia kecuali. Mengatur masalah HAM, produk hukum kecuali. Ini, UU 49 ada, Bu? UU 49. Nggak ada. Nggak ada, jawabannya A. Itu loh, Bu, maksud saya. Biar cepat ngapal ya. Biar cepat ngapalnya. Ya. Produk hukum itu kan pasti ini nanti, ya. Semua mata pelajaran, Pak, enggak. Nanti saya ulangin ya. Nanti saya apain ya. 120 soalnya apa aja. Habis ini ya, Bu ya, habis ini. Oke, bisa dipahami, Bu ya? Ya. Yang dihafal UU 39 dan UU 26. Kalau undang-undang nggak bisa diubah, TAP MPR nggak bisa diubah, piagam. Yang bisa diubah adalah UU-nya. UU itu bisa dimainkan. Produk hukum HAM aja pokoknya, Pak ya. ya, kecuali apa? UU nomor 49 nggak ada kan, Bu? Iya, enggak ada, Pak. Undang-undang UU 39 Berarti kalau ada. mengenai produk hukum berarti dia yang mengacu dengan Undang-Undang 39 dengan 26 ya. Iya, TAP MPR nih, Bu. TAP MPR ada, 39 ada, 26 ada, Piagam Indonesia ada, amandemen Undang-Undang Dasar ada nih ya, amandemen Undang-Undang Dasar ada. Berarti yang ini yang A, UU 49 nggak ada kan? Tak ada, Pak. Tak ada. Oke, tadi ada jawab soal apa namanya? Jawab ini ya, saya terangkan ya, Catat, Bu ya. Dicatat sebelum kita masuk atau lagi dasar negara atau lagi ya. Ya, catat, Bu ya, dicatat ini. Soal UP, soal pretest, soal seleksi akademik. Pretest atau seleksi akademik ini adalah dari tahun 2021 ya. Itu adalah soal UP yang lama-lama biasanya dimunculkan. Makanya saya bilang saya kasih soal UP 2022 itu untuk apa? Karena mungkin mirip soalnya seperti itu dan saya terangkan konsepnya. Oke, berapa soal, Pak? 120 soal. Dalam waktu, Pak? Dalam waktunya 3 jam. Amannya berapa soal benar, Pak? 80 soal ke atas. 80 soal benar, aman lah. Ya, benar, aman. 3 jam, 120 soal, 80 soal ke atas, benar. Passing grade-nya, Pak? Passing grade-nya itu nilai 55 atau sekitar berapa 55 itu? 65 soal. 65 soal benar. Sekitar itu ya, 65 soal benar ya. Kalau nggak nyampe maka gagal. Kalau nggak nyampe, bukan wajib. Ya, wajibnya 65 soal benar, Bu. Wajib. Tapi kan namanya persaingan nggak mungkin lah 65 soal. Dikit kali. Ya. 65 soal. Nggak cocok lah, kan gitu, Bu. Makanya saya jadi konsep. Biasanya ini mengacu ke soal-soal lama. Kenapa saya bilang itu? Karena kemarin tes seleksi akademik CGP, calon guru penggerak itu angkatan 4 itu,
Soal lama ya dikeluarkannya, Bu. Kan soal baru. Ya, soal lama dikeluarkannya. Bagi 100 kali 120. Iya, 66 soal, Bu. 66 soal, maaf ya. 66 soal. 66 soal wajib benar. Maaf ya. 66 soal benar. Kenapa saya tahu, Bu? Saya tahunya ini soal lama yang keluar. Kenapa? Karena kemarin itu seleksi akademik yang pretest juga, yang soal yang baru-baru kemarin di angkatan 4 itu nggak salah saya, yang guru penggerak. Soal lama dikeluarkan, Bu. Soal yang tahun 2022. Mungkin juga Ibu ini soal tahun 2022 karena soalnya nggak sulit. Cuman soal-soal kumpulan soal UP lama. Makanya saya kasih tuh soal UP Oktober sama Desembernya sudah saya berikan untuk apa dibahas-bahas lah, ya. Tapi konsepnya saya zoomkan. Kenapa? Kan nggak tahu kita. Mana tahu nggak soal itu yang keluar, soal baru, tapi konsepnya sama. Saya terangkan konsepnya untuk apa? Untuk biar supaya dari mana tahu kita nilainya, Bu? Nggak tahu kita nilai dari mana, ya. Ya. Kurikulum Merdeka enggak, ya kurikulum Merdeka itu belum masuk ya. Sama aja, penilaian juga, penilaian antar diri sama aja, Bu, ya. Sama aja nyari TP KKO-nya nyari TP apa lagi tuh, nyari tujuan pelajaran sama aja, KKO juga. Intinya sama, buat RPP itu sama. Mau kurikulum Merdeka, mau kurikulum itu sama aja. PJBL, PBL ya sama aja, ya. Bentar, saya terangkan dulu ini. Belum lanjut, sabar dulu. Ya, 66 soal benar, Bu ya. Atau kalau mau amannya 80 soal benar kalau mau aman. Sudah, kalau mau aman. Dari mana tahu nilainya, Pak? Saya jawab. Ibu nggak mungkin tahu nilai Ibu tuh nggak mungkin ditampilkan. Kenapa? Karena kita orang Indonesia. Biasanya ini orang awam. Kenapa? Nanti banyak protes. Kenapa saya bilang? Aturan mainnya, Bu. Aturan mainnya. Aturan main pertama adalah lewat PG dulu. 66 soal benar. Lewat PG. Lewat PG. Berapa kuota kabupaten? Kuotanya berapa? Kuota kabupaten kota. Ya, kabupaten kota. Oke. Lewat PG. Kalau PG yang lebih tinggi maka dia duluan. TMT-nya kayak mana? TMT-nya lebih lama atau lebih cepat? Kalau TMT yang lama duluankan. Apakah dia PNS? Duluankan kalau TMT yang lama. Apakah dia P3K? Duluankan kalau TMT pertamanya honorer lama. Nah, baru guru honorer negeri. Guru honorer negeri. Baru guru swasta, guru yayasan. Baru guru. Ini kan bingung, Bu. Guru yayasan. Ini bingung kalau dikeluarkan hasilnya yayasan. Bingung. Kayak mana bingungnya? Menjelaskannya pusing. Lewat PG, kuotanya kabupaten, kayak mana kuotanya. TMT-nya apa? TMT lama atau baru atau apa? PNS kah dia? Duluankan PNS. PPK kah dia? Duluankan. Baru guru honorer negeri, baru guru honorer swasta. Jadi kalau diumumkan, banyak yang protes. Udah, Pak. Udah siap nih, Pak. Udah siap, Pak. Yang mau keluar silahkan. Ya. 80 soal benar. Itu baru aman. Lewat PG. Kuotanya kayak mana? TMT-nya gimana? Paham, Bu? Paham, Bu, tentang soal pretest? Paham. Ya. Kenapa nggak tahu nilainya? Karena biar nggak ribet. Biarlah orang itu nentukan. Kenapa? Dikasih tahu nanti pusing. Banyak protes kita, banyak protes. Nggak boleh. Dan ini juga kuotanya ini nanti sampai tahun 2023-2024. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini akan di apa namanya? Diantri-antrikan, ya. Lewat PG, Pak. Lewat PG itu 66 soal benar, oke? 66 soal benar lewat PG. Permapel, Pak, berapa soal? Oke, saya terangkan permapel. Oke, saya ulangin ya. Pedagogi. Ini 40 soal, Bu. 40 atau 50 soal hampir nih. Ini hampir 50 soal sih. 50 soal lah kita anggap. 50 soal. Sudah. Kita anggap gitu dulu, Bu ya. Kadang 50, kadang 40. Saya nggak terkenal. Yang kedua, kompetensi pribadi sosial. Ini 20 soal, Bu. Sosial 20 soal. Ya, 20 soal tentang ini. Ini 40 soal, biasanya 40 soal. Makanya kalau ditambahkan 60 soal pedagogi. Yang ketiga, biasanya, Bu ya, paling banyak 50 soal nih. 40 atau 50 soal ya.
50 soal tergantung sih. IPA ini 10 soal. Biasanya gitu. IPS 10 soal. MTK 10 soal. Apalagi, Bu? PPKN 10 soal. Bahasa. Bahasa Indo 10 soal. Ah, betul 50 soal, Bu. 50 soal benar. 50 soal pedagogi. Harus pedagogiknya dipermantap nanti. Iya, benar. Makanya saya apain dulu yang ini dulu. Abis ini kita pedagogi, Bu ya. Abis PPKN pedagogi. Oke, abis PPKN pedagogi. Udah, Bu? 50 soal pedagogi. Kompetensi pribadi yang mana itu, Pak? Pribadi, sosial. Nanti saya kasih modulnya, Bu. Nanti saya kasih modulnya, sabar ya, Bu ya. Nanti habis ini saya kasih modul, Bu ya. Sabar, Bu ya. Nah, saya kasih modulnya habis ini semua ya di pedagogi. IPA 10, IPS ini kita udah IPA udah selesai. IPS udah selesai. PPKN udah selesai. Yang ini belum. Matematika bahasa Indonesia terakhir aja. Kita besok bahas pedagogi dan kompetensi pribadi ya. Paham, Bu? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Pedagogi habis ini saya kasih modulnya. Oke? Udah, Bu ya? Di PKN itu ada causa itu loh, Pak. Apa, Bu? Kausa. Iya, kausa. Ntar, Bu. Ya, pokoknya udah paham nih, Bu ya. Udah paham. Soalnya udah paham ya. Nanti dulu IPS, Pak. Ditengok aja, Pak, di videonya, Pak. Mana lagi bahas IPS nih, Pak? Udah lewat. Google Pak, sampai ini habis ini Google Form ya. Sabar ya, sabar dulu. Intinya sabar dulu. Masalah IPS migrasi belum ya, Pak? Apa, Bu? Yang transmigrasi tentang Udah, IPS. transmigrasi itu Bu untuk memajukan pertumbuhan Indonesia. Sudah, Bu. Itu, Bu. Pertumbuhan Indonesia itu, Bu. Memajukan pertumbuhan Indonesia. Oke, Bu, paham, Bu ya? Sudah ada juga di modulnya, Bu. Tujuan transmigrasi adalah memajukan pertumbuhan di Indonesia. Soal ini tadi, apa namanya? Soal kausa. Kausa, Bu ya. Kausa. Ininya nggak ada layarnya. Mana Apa ya? kausa, materias, kausa. Mana dia? Nah, ini nih kausa-kausanya. Ya. Kausa ini jarang-jarang, Bu. Kalau nggak kausa yang masuk, satu soal nih ya, PPKN tentang Pancasila. Kalau nggak kausa yang masuk, makanya masuk ini. Yang masuk ini nih, soal tentang ini, nilai Pancasila. Mana dia? Aduh, ini dia. Pancasila sebagai dasar negara. Biasanya masuk, ntar ya terakhir nih, Bu ya, terakhir ya, jam 16 nih. Pancasila sebagai dasar negara nih, Bu. Udah saya bikin ini artinya. Yang masuk itu, Bu ya, sebagai dasar negara, baru kepribadian bangsa, baru satu lagi ini sumber dari segala sumber hukum. Satu yang sering masuk, dua kepribadian, sumber dari sumber, baru ini 4 perjanjian luhur. Inilah yang sering masuk, Bu. Saya ulangin ya. Yang sering masuk Pancasila, kalau enggak ini ya. Kalau enggak satu lagi nih, Bu ya, biar cepat ya, biar siap nih. Kalau enggak dasar negara itu adalah mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Kalau dia kepribadian bangsa, pribadi bangsa itu memberikan corak khas bangsa Indonesia. Kalau dia segala sumber hukum, nih. Semua sumber itu mengatur segala hukum Indonesia, namanya segala sumber hukum. Udah saya kasih tahu nih ya, apa namanya nih catatannya. Kalau dia perjanjian luhur, maka ini jawabannya ke PPKI, sidang PPKI nih. Sidang PPKI perjanjian luhur. PPKI, sepakati sidang PPKI. Nah, PPKI. Kalau enggak 4 itu, Bu ya. Kalau enggak dasar negara itu mengatur negara. Kalau kepribadian bangsa corak khas. Kalau sumber hukum, segala sesuatunya mesti berdasarkan Pancasila, hukumnya harus berdasarkan Pancasila. Kalau perjanjian luhur itu namanya sidang PPKI. Catatannya, Bu, catatannya udah ini asar ya. Saya mau asar juga, Bu. Ntar dulu satu lagi nih yang ini nih soalnya, Bu. Soalnya. Nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara adalah mengatur pemerintahan, Bu. Mengatur. Ya. Mengatur. Ya. Perilaku masyarakat ini pedoman. Ya. Oke, Bu. Paham ya? Mengatur ya, mengatur. Pancasila, Pak, ini Pancasila yang dibahas. Oke. Ya. Perjanjian luhur, ini PPKI, ini perjanjian luhur. Pribadi bangsa, corak khas pribadi bangsa. Mewujudkan semua aktivitas Indonesia sehari-hari, itu namanya pedoman hidup. Pedoman hidup.
Ya, pedoman. Ini mengatur dasar negara. Oke, dasar negara. Yang nanti kita bahas ini ya, sebentar Bu ya. Sabar dulu ya, sabar dulu karena jam 4 sudah. Udah nggak bisa lagi nih ya. Kausa kas tadi saya bahas sebentar tuh Bu. Saya bahas nanti bentar. Ini kausa ya, kausa terakhir kausa. Kausa itu ada 4 Bu. Kausa material, lagi Bu ya, sabar dulu sedikit lagi, menit lagi lah. Kausa material itu sistem Bu, nilai budaya. Material itu sistem nilai budaya masyarakat. Formalis itu sila ke-1 sampai sila ke-5, formal. Efisiensi itu sidang BPPKI. Finalis itu tujuan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Kalau Pancasilanya finalis, sudah jelas lah Pancasila sebagai dasar negara, itu namanya kausa final. Sudah ada hasilnya. Kalau efisiensi, efisien itu sidang PPKI dan BPPKI. Kalau formalis, sila pertama sampai sila ke-5. Materialis itu nilai budaya masyarakat. Kita soalnya baca aja Bu. Digali dari nilai budaya. Apa namanya Bu? Materialis. Digali transmigrasi. Ya, transmigrasi itu udah Pak Bu. Itu udah. Memaju. Udah di modulnya Bu. Baca modulnya aja Bu. Modul transmigrasi itu udah ada di PS2 itu. Memajukan pertumbuhan Indonesia. Ya. Itu fungsinya. Oke, udah paham Bu ya nih. Materialis itu nilai budaya masyarakat. Formalis sila pertama sila ke-5. Efisiensi itu BPPKI. Finalis itu Pancasila sebagai dasar negara. Oke Bu? Jam 4 Bu ya. Besok lagi ya. Oke, saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar.